Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Tiara in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the first trial of the murder case by Ferdy Sambo. Former head of the Provision and Security Division of Indonesian National Police, Ferdy Sambo, underwent the first trial of the premeditated murder case of Brigadier Nofriansyah Yosua Huta Barat, alias Brigadier J at the South Jakarta District Court on Monday, October 17, 2022. In this trial, the public prosecutor read out the charges against the defendant Ferdy Sambo. At around 10 minutes to 10 a.m., the panel of judges entered the courtroom. Meanwhile, Sambo was seen wearing a long-sleeved batik shirt and a black mask in the courtroom. Before reading the indictment, the panel of judges stated that the trial was held openly. He also inquired about Sambo's health condition before the start of the trial. Sambo, who was sitting in the chair of the patient, replied that he was healthy and well. The public prosecutor then read out the indictment against Ferdy Sambo. While listening to the indictment read by the public prosecutor, Sambo was seen observing every sentence read out. He was also seen holding a pile of white papers with his indictment on it. His two hands are also seen holding a pen and a yellow highlighter. Every time the public prosecutor read out sentence by sentence of the indictment, Sambo was seen occasionally scribbling and marking the paper. He was also observed to look down if he felt that his indictment was read properly. The next news is, a man managed to survive the flash flood disaster. Herman, a resident of Lembong Hamlet, Ranga Village and Rekang, South Sulawesi, survived the flash flood. The catastrophic event occurred on Sunday, October 10, 2022 in the afternoon. Herman said that it was raining heavily and the wind was so strong, many streams of water cannot be avoided from the top of the mountains to target his house. He began to keep watch under his stilt house. He did not imagine suddenly a flash flood came to the settlement. Herman was then immediately swept away by the flood for almost 10 meters. Herman said there were many large stones, mud and wood that he saw when he was dragged. Even then he was almost buried. When he felt he was safe, the father of one child only saw his house swept away by landslide and flash floods. Couldn't do anything, just pray that his house would still stand strong to live in with his wife and children. Now a place to live to make his wife and children happy, living memories. He was forced to flee to a relative's house not far from the disaster site. Meanwhile, the village head Ranga Singh said that the house that was hit by the landslide could not longer be occupied. He is also looking for a solution to relocate the houses of the affected residents, because the area can no longer to be occupied to build a house. In the last few days, heavy rains have continued to last in Rengkang Regency, causing a number of areas to experience floods and landslide. One of them was in Lembong Hamlet, Ranga Village and Rengkang District. There were flash flood and landslide on Sunday, October 9, 2022 at around 3 p.m. There were no casualties in the incident, but a number of houses were crushed by landslide.
Saim noted that 3 houses and a kindergarten school building were damaged. In addition, there were 31 houses evacuated by the landslide with a total of 37 families. Overall, a total of 130 people were evacuated by the landslide. The next news is viral video of a thief on Merbabuman. Viral on social media, video recordings that mention the existence of robbers on Merbabuman. The video uploaded by @Pendaki Lawas with the caption, "The robbers in Merbabu this time are really thieves, not monkey." According to TribunSolo.com on Sunday, October 16, 2022, a 20-second video showed a person under the umbrella of a white tent. The tent is said to be the headquarters for tips and logistic tips on Merbabuman. The video has also been watched by 143,000 people and retweeted 720 times and got 2,952 likes. The head of the National Park Center for Merbabuman, Johan Setiawan, admitted that he had received information about the alleged robbery on Merbabuman. It's just for information, official reports from climbers who are victims, including any missing climbers' belongings. However, from the information received, the alleged robbery incident that happened to the climbers of Merbabuman occurred on the Suwanting route, Sawangan District, Magelang Regency, precisely around post 3. He was alone and camping, not at a location like the one in the video. After receiving this information, the BT and GMB then coordinated with the local police. The next news is Sam on his wife because the motorbike is pounded. A husband admits to being robbed. A man in Rengas Dengklok admitted that he was ashamed to have so much debt that he was desperate to make up story claiming that he was robbed and thrown into the fields. To confirm the story, the man threw himself into the rice field and returned home in a state of mud. A 52-year-old man was arrested by the Rengas Dengklok Sector Police, the Karawangan Resort Police, after giving false information. Kesan was robbed and dumped in the middle of a rice field on Highway Bojong Karyawan, Dusun Rengas Dengklok Selatan, Rengas Dengklok District, went viral on social media Facebook on Friday, 14 October 2022. He told me that he was ambushed by 4 criminals who were carrying sharp weapons. Receiving a story of a robbery without a police report, the Rengas Dengklok Sector Police then carried out a series of investigation by asking for a number of witness statements. Then the police also received testimony from a witness who admitted that and was only making up stories. The story, if he was robbed and viral on social media, is a hoax. It turned out that the motorbike he was driving at the time was pawned to his friend for 1 billion rupiah. The reason is that the victim made up the story, said Suheman, from a statement that he was ashamed of his wife and family because he had a lot of debt. After returning home, pawned the motorbike and immediately made up the story. He threw himself into the middle of the rice field so that his body was covered in mud, and they believed that the robbers had thrown him into the middle of the rice field. The next news is 3 teenagers carrying sharp weapons and endangering residents being shot by the police. 3 teenagers who were carrying sharp weapons in Bogor City, West Java, were shot by a mobile brigade personnel on Sunday, October 16, 2022. The 3 teenagers are 15 years old GI, 16 years old AF, and 15 years old AA. The 3 were shot by Brigade Mobile Intelligence when they act in the Ciparigi village area, North Bogor District, Bogor City.
Members of the mobile brigade were forced to shoot the three teenagers because they were disturbing because they were brandishing sharp weapons on the highway. Acting Chief of the Bogor City Resort Police Grand Commissioner Adjutant Ferdi Irawan explained that the shooting was carried out in accordance with the procedure. Moreover, the three teenagers were indicated to have injured and threatened many people. Furthermore, Ferdi explained the steps that were in coordinate with the procedural were seeing the threats met by the three people who were carrying the sharp weapons. Where the threat, said Ferdi, was broken by the action taken by the mobile brigadier by releasing hot lead. When it comes to the question of inspection, said Ferdi, it is the institutional domain of the mobile brigadier itself. Bogor City Resort Police, said Ferdi, will focus first on the fulfillment of the three accused perpetrators who are also currently being treated at the Bogor City Regional General Hospital. So that domain, continued Ferdi, is the institutional domain of the mobile brigadier. Even so, said Ferdi, at this time his party will focus first on the healing of the three suspected perpetrators. He also ensured that the actions carried out by members of the mobile brigade were confirmed to have been in accordance with the procedural. Meanwhile, on the other hand, Ferdi also revealed that the three people who were shot by his mobile brigade member were thought to be a gang of gangsters. Thus, the shooting action carried out by this mobile brigadier was inevitable. Due to the hot lead, the three suspected perpetrators had to receive intensive care at the Bogor City Regional General Hospital. The next news is bad weather happened in Aceh Singkil district for 2 days. Bad weather hit Aceh Singkil Regency in 2 days from Saturday and Sunday, the 15th to 16th of October 2022. Bad weather in the form of rain winds that trigger large waves. In addition to big waves, when it rains, fishermen's visibility at sea is limited, so there is a high risk when fishermen forced to go to sea. This condition causes fishermen not to go to sea. As a result, marine fish are becoming scarce, if any, it is old stockfish that fishermen keep in check. Meanwhile, on Monday, October 17, 2022, the weather began to improve. The sky was still cloudy, but the rain and wind were no longer falling. Following the improvement in the weather, fishermen have been observed to go to sea since morning. Fishermen choose to leave early in the morning so that they can return in the late afternoon. This is to anticipate if the weather worsens again in the afternoon, fishermen can return home with result. Meanwhile, Singkil Pulau Banyak Transportation, which is served by traditional boats from the Pulau Sarok High Bridge Pier, continues to sail. It's just that the cruise is carried out in the morning. This step is taken to avoid bad weather on the way. Therefore, passengers who want to go to Banyak Island should come early to the Pulau Sarok High Bridge where the ship rests. The last news is Indonesian National Army members failed to send 6 tons of seaweed. Members of Indonesian National Armed Force Post, the Lambata Regency Navy, thwarted the smuggling of dried seaweed at Balauring Harbor of Mesuri District on Thursday, October 13, 2022 at around 35 minutes past 10 p.m. The 6 tons of dried seaweed were brought from Alo Regency to Makassar, South Sulawesi by the Blue Cahaya in the ship. The acting commander of Lembata Navy Post, Sergeant Wan Herman, explained that he received information from the public that there was a seaweed that would be sent from Alor to Makassar via Balauring Port. Members of the Indonesian National Army Post in Lembata Navy and members of the Balauring Reservoir immediately carried out an ambush on Thursday night.
According to information, said Sergeant Herman, a total of 20 tons of dried seaweed from Alor will be sent to Makassar. However, upon hearing that there was information about an ambush in Balauring, the ship carrying the remaining seaweed was not transported to Balauring Harbor. According to him, evidence of dried seaweed has been secured in the warehouse of Indonesian National Army Force Post of Lembata Navy, and further investigation are still underway regarding the ownership of the illegal goods. According to him, there is already a regulation issued by Governor of East Nusa Tenggara number 39/2022, which prohibits shipments of dried seaweed from being distributed out of East Nusa Tenggara as of August 1, 2022. Well, I think that's all to just for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang, Tribuners kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Selasa 18 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Anda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akhirnya masuk dalam tahap persidangan. Meski demikian, rumah salah satu tersangka pembunuhan yakni Baradae alias Richard Eliezer di Kota Manado, Sulawesi Utara terpantau masih sepi. Pada Senin 17 Oktober, rumah orang tua Baradae yang ada di Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado masih digembok. 4 buah kursi yang ada di teras rumah juga masih dibalik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Nilton Durado yang akan melaporkan. Silakan rekan Nilton. Baik, terima kasih rekan Firda. Pada kemarin hari rumah Baradae, salah satu tersangka pembunuhan Brigadir J yang ada di Kota Manado terpantau masih sepi. Tidak ada aktivitas di sana dan kedua orang tua Baradae sendiri sejak kasus ini mencuat ke publik, memang menurut tetangga tidak pernah datang ke rumah tersebut dan para tetangga mengatakan bahwa mereka masih belum pernah pulang ke rumah itu dan kemungkinan besar masih berada di Jakarta. Dan para tetangga mengatakan bahwa rumah itu sudah kosong kurang lebih selama 2 bulan, tapi orang tua dari Baradae sendiri meminta beberapa tetangga untuk tetap menjaga rumah tersebut, mulai dari membersihkan halaman hingga beberapa perabotan juga dimintakan orang tua Baradae melalui via telepon saja, tidak pernah datang. Begitu juga dengan keterangan dari kepala lingkungan atau kelurahan di situ mengatakan bahwa orang tua Baradae tidak pernah pulang semenjak kasus Baradae ini mencuat dan mereka hanya berkomunikasi hanya via telepon saja dan tidak pernah terlihat di rumah tersebut. Namun beberapa tetangga sudah tahu terkait sidang yang dimulai pada kemarin hari dan mereka memberikan dukungan kepada Baradae agar berani membuka kebenaran soal kematian Brigadir J. Dukungan kepada Baradae juga datang dari beberapa tetangga yang kami temui kemarin. Mereka meminta agar Baradae berani terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa di rumah Verdi Sambo beberapa waktu yang lalu. Baradae juga diminta untuk jujur kepada masyarakat Indonesia dan agar kasus ini bisa cepat selesai. Demikian rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Ekspresi terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menjadi sorotan saat menghadiri sidang perdana kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diketahui sidang keduanya berlangsung secara terpisah atau masing-masing di PN Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Pebi Adeliana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pebi. Ya, Firda, benar sekali bahwa sidang terdakwa kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 17 Oktober kemarin. Setidaknya ada 4 terdakwa yang disidangkan pada agenda pembacaan dakwaan hari Senin kemarin, begitu. Di antaranya ada Verdi Sambo, kemudian juga ada Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal atau RR, dan juga Kuat Maruf. Digelar secara terpisah, sidang keempatnya berlangsung berurutan, begitu, mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat kemarin, di mana rangkaian sidang sendiri berlangsung cukup panjang hingga melewati pukul 21 atau jam 9 malam, begitu. Menurut pantauan kami di lokasi, terdakwa Putri Chandrawati memang sempat terlihat menangis saat menjalani proses persidangan tersebut, begitu, Firda. Sebelumnya dapat kami laporkan bahwa terdakwa Verdi Sambo tampil gagah saat datang ke persidangan di PN Jaksel atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Ia terlihat rapi dengan mengenakan busana batik berwarna coklat yang juga dibalut dengan rompi tahanan bernomor 01. Nah, rompi tersebut kemudian dilepas oleh Verdi Sambo ketika duduk di kursi terdakwa dan menjalani sidang pembacaan dakwaan di depan majelis hakim, begitu. Memang menurut pantauan kami,
ketika Verdi Sambo duduk di kursi terdakwa ruang sidang ini, gelagatnya sempat menjadi sorotan, di mana ia terlihat beberapa kali menghela nafas, kemudian juga mengelus-ngelus atau memainkan jari-jari tangannya. Beberapa kali ia juga terlihat tampak tertunduk sambil melirikan mata ke arah kanan dan juga kiri. Namun ekspresi ini justru terlihat berbeda dengan sang istri yang juga terdakwa dari kasus tersebut, yaitu Putri Chandrawati ketika menjalani persidangannya, Firda. Di mana Putri terlihat hanya menundukkan wajah ketika memasuki area ruang sidang sambil didampingi oleh petugas wanita dari kejaksaan. Nah, Putri pun terlihat lesu ketika hendak memulai sidang tersebut begitu. Nah, terlihat menggunakan blus putih dengan bawahan hitam. Putri hadir juga dibalut dengan rompi tahanan, yang mana rompi tersebut juga dilepas ketika persidangan berlangsung. Tribuners. Nah, sebagai informasi bahwa terdakwa Putri Chandrawati alias TC ini juga tampak beberapa kali menyeka wajahnya ketika menjalani proses rangkaian sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Nah, hal ini tertangkap kamera ketika tim kuasa hukum dari Putri tengah membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum, yakni JPU dalam persidangan tersebut. Nah, beberapa kali Putri terlihat menghela nafas sambil menunduk saat berkas eksepsi tersebut dibacakan oleh tim kuasa hukumnya. Adapun rambut lurus sebahunya juga tampak beberapa kali menutupi sebagian area wajahnya. Nah, menurut pantauan kami di lokasi, Putri Chandrawati juga tampak beberapa kali terlihat mengusapkan mata dan juga wajahnya dalam proses persidangan pembacaan eksepsi atau nota keberatan tersebut. Namun memang karena keterbatasan jarak, awak media juga tidak bisa melihat secara jelas ekspresi dan juga air mata yang membasahi wajah Putri Chandrawati, Tribuners. Adapun selain keempat terdakwa tersebut dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, terdakwa lainnya yaitu Barada Richard Eliezer atau Barada E juga akan disidangkan secara terpisah pada hari Selasa tanggal 18 Oktober hari ini. Nah, hal ini mengingat karena Baradae sendiri berstatus sebagai justice kolaborator atau pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam kasus tersebut. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Feby Adeliana dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim Dokes Polda Jawa Timur akan melakukan autopsi kepada 2 jenazah korban tragedi Kanjuruhan. Kapolres Malang AKBP Putu Holis Aryana mengungkapkan 3 jenazah peristiwa tragedi Kanjuruhan berasal dari Kabupaten Malang. Namun Holis tak menyebutkan secara detail asal dari kedua jenazah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erwin. Baik, terima kasih Firza. Ya, kami baru saja mendapat informasi bahwasannya tim Dokes Polda Jawa Timur melalui dokter forensik yang ada di Polda Jawa Timur akan melakukan otopsi kepada 2 Aremania yang meninggal dunia usai kericuan tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu. Nah, ketika kami gali informasinya kepada Kapolres Malang AKBP Holis Aryana menerangkan atau mengkiaskan bahwa pihaknya memang membenarkan bahwa asal dari jenazah yang akan diotopsi tersebut berasal dari Kabupaten Malang. Namun ketika kami gali terus informasinya, sayangnya Pak Kapolres tidak menerangkan secara gamblang lokasi di mana 2 jenazah tersebut dimakamkan. Dan informasinya pula yang kami dapatkan bahwa tim Dokes Polda Jawa Timur juga akan melakukan pembongkaran di makam yang bersangkutan untuk akhirnya dia dikeluarkan dan untuk keperluan autopsi sendiri. Dan autopsi sendiri dijadwalkan akan dilakukan pada Rabu esok. Namun, menurut informasi yang kami dapatkan dari Satreskrim Polres Malang, AKP Doni Christian Baralangi menginformasikan kepada kami jika asal dari
jenazah tersebut berasal dari Kecamatan Buawang, Kabupaten Malang gitu. Namun hingga kini kami masih mencari informasi jelas tentang siapa keluarga yang ataupun pihak-pihak yang berkenan untuk kami minta keterangan terkait kesediaannya untuk dilakukan otopsi tersebut. Dan hingga kini untuk suasana di Stadion Kanjuruhan sendiri masih selalu dikerumuni oleh warga-warga yang ingin berziarah dan menabur bunga di area pintu keluar maupun halaman Stadion Kanjuruhan tersebut. Begitu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang, Erwin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara menggelar upacara Hari Disiplin Pegawai 17 bulan berjalan Senin 17 Oktober. Dalam upacara kali ini, seluruh ASN kompak menggunakan kemeja korpri, termasuk Bupati Usman Sidik yang bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara yang berlangsung di halaman kantor Bupati Halmahera Selatan itu berjalan dengan hikmat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Nur Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nur Hidayat. Ya, rekan Firda di studio, saya akan melaporkan langsung terkait dengan upacara disiplin pegawai 17 bulan berjalan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2020 kemarin. Rekan Firda dan Tribuners, dalam upacara tersebut menurut pantauan kami bahwa seluruh ASN di lingkup Pemkab Halmahera Selatan kompak menggunakan kemeja korpri dalam upacara itu. Nah, selain kekompakan dalam menggunakan kemeja, dalam upacara juga selain pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah ASN, upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik itu juga dilangsungkan dengan pembacaan SK pemberhentian tidak dengan hormat dan penundaan pangkat puluhan ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, SK tersebut dibacakan langsung oleh pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD. Nah, SK ini diketahui baru diteken oleh Bupati Usman Sidik beberapa waktu lalu. Nah, dalam pembacaan SK tersebut menurut pengamatan kami bahwa jumlah atau puluhan ASN yang dominan dibacakan pada saat upacara itu lebih didominasi oleh ASN yang berasal dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya ada juga beberapa ASN di tingkatan kecamatan maupun sejumlah kepala puskesmas dan juga camat di Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, pemberhentian tidak dengan hormat dan juga penundaan pangkat ini buntut dari permasalahan terkait dengan kedisiplinan kerja dan juga ketidakseriusan ASN dalam pengabdian terhadap masyarakat. Nah, dalam arahannya Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik juga menegaskan bahwa ia tidak akan memberi ampun kepada ASN yang tidak serius dalam melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat. Nah, Usman juga menyentil terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan lewat puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, menurutnya ia mendapatkan informasi melalui media sosial bahwa ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan di puskesmas di salah satu puskesmas yang ada di Halmahera Selatan. Nah, di mana baik dari kepala puskesmas maupun tenaga kesehatannya tidak siaga dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, oleh sebab itu Usman menegaskan bahwa ia tidak akan memberi ampun jika hal tersebut kembali terjadi di lingkup dinas kesehatan itu. Oleh sebab itu dalam kesempatan itu juga ia juga mengajak kepada seluruh ASN untuk kembali bekerja keras dengan mengoptimalkan
pelayanan yang baik dan prima terhadap masyarakat, terutama untuk di bidang kesehatan dan sebagainya. Karena menurutnya bahwa kesehatan dalam bidang kesehatan pelayanan ini diwajibkan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu menjadi suatu kewajiban penuh yang harus dilaksanakan dan harus dijalankan secara baik dan maksimal. Demikian rekan Firda, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Nur Hidayat dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem melaunching Nasdem Memanggil di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Senin 17 Oktober malam. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan agenda ini merupakan turunan dari Indonesia Memanggil, yang kini menjadi lebih spesifik yakni Nasdem Memanggil. Artinya dalam hal ini Nasdem memanggil lebih banyak elemen di dalamnya untuk memberi kesempatan memilih jalan menjadi politisi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Sumau yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, terima kasih rekan Firda. Benar, pada tadi malam Partai Nasdem baru saja melaunching Nasdem Memanggil di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan agenda ini merupakan turunan dari Indonesia Memanggil yang kini jadi lebih spesifik menjadi Nasdem Memanggil. Artinya dalam hal ini Nasdem memanggil lebih banyak elemen di dalamnya untuk memberi kesempatan memilih jalan menjadi politisi. Dalam acara ini juga turut hadir Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Anies Baswedan, dan juga Ketua Bapilu Partai Nasdem Prananda Surya Paloh. Lebih lanjut, Ali menyebutkan bahwa Nasdem yakin jika parpol merupakan wadah bagi terciptanya sirkulasi kepemimpinan di negeri ini. Oleh sebab itu, kata dia, partai mesti menciptakan ruang selebar-lebarnya agar masyarakat dari berbagai kalangan bisa berpartisipasi memperbaiki bangsa. Ditambahkan oleh Prananda Surya Paloh, menurut dia Nasdem Memanggil adalah sebuah program yang digagas Bapilu Partai Nasdem dalam upaya menjaring para calon anggota legislatif, baik di level DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota, untuk berkontestasi pada pemilu 2024 mendatang. Nasdem Memanggil, lanjut Prananda, adalah sebuah ruang bagi segenap anak bangsa yang memiliki atensi serta ketertarikan dalam dunia politik praktis guna memperjuangkan kepentingannya. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang didasarkan pada rasionalitas dan keberpihakan pada semangat perubahan bagi Indonesia yang lebih baik. Demikian rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Mario Sumawu dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tantangan terberat penyelenggara pemilu di Malinau adalah soal luas wilayah dan juga akses. Aspek luasan wilayah misalkan, yakni Kabupaten Malinau dengan luasan 3,9 juta hektar. Diilustrasikan untuk luasan wilayah Kabupaten Malinau sendiri lebih luas dari Provinsi Jawa Tengah. Kedua, yakni adalah soal akses transportasi. Ada sejumlah wilayah yang belum bisa dijangkau jasa transportasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Firda. Saat ini informasi tahapan penyelenggaraan persiapan pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Malinau sedang dalam tahap verifikasi faktual keanggotaan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau, dan kemarin telah selesai untuk verifikasi faktual kepengurusan, di mana petugas KPU mendatangi langsung sekretariat partai politik, 9 partai politik yang ada di Kabupaten Malinau. Kemudian untuk verifikasi faktual keanggotaannya nanti mengharuskan petugas KPU untuk turun dan mendata langsung keanggotaan partai politik yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malinau, termasuk di kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga Malaysia. Untuk informasi, di Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan dan 109 desa, sedangkan untuk TPS data terbaru 212 TPS di wilayah Kabupaten Malinau. Kemarin kami mewawancarai salah satu komisioner KPU Malinau, Yuda Gunawan, divisi teknis penyelenggaraan, menyebutkan bahwa dalam tahapan verifikasi keanggotaan ini juga petugas KPU mulai dihadapi tantangan berat, utamanya soal
luas wilayah Kabupaten Malino, di mana dia ilustrasikan bahwa Kabupaten Malino ini luasnya lebih besar daripada Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten kota, sementara untuk Kabupaten Malino, satu kabupaten kota dan satu penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Malino, sehingga hal itu menjadi tantangan terberat. Di sisi lain, selain daripada luas wilayah, KPU Malino juga merinci tantangan lainnya, diantaranya akses transportasi. Untuk wilayah yang disebut rumpun atau kayan di Kabupaten Malino, terdiri dari empat kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga Malaysia, merupakan tantangan yang dinilai paling berat karena beberapa wilayah diantaranya hanya dapat dijangkau dengan moda transportasi udara, beberapa diantaranya juga hanya dapat dijangkau melalui moda transportasi sungai menggunakan perahu tradisional atau perahu panjang yang disebut masyarakat sekitar sebagai longboat. Kemudian ada pula beberapa wilayah yang hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Contohnya di Kecamatan Pujungan, Desa Longbena. Menurut pemaparan dari petugas KPU dan berkaca dari pengalaman Pilkada 2019 lalu, petugas harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki sehari penuh untuk menjangkau desa tersebut. Selain itu ada salah satu desa di Kecamatan Sungai Cubu, sama halnya dilalui kendala topografi yang cukup ekstrim, di mana petugas terpaksa melalui arung jeram untuk melalui desa-desa di sekitar wilayah terutama yang di ujung berbatasan langsung dengan negara Malaysia. KPU Malino dalam hal ini komisioner dan petugas KPU telah mendata beberapa titik-titik rawan atau titik-titik yang paling susah dijangkau untuk verifikasi keanggotaan saat ini. Namun beberapa hal yang tidak bisa dihindari adalah selain karena kendala akses transportasi, saat ini beberapa wilayah juga tidak didukung akses transportasi yang memadai. Contohnya untuk wilayah di 4 kecamatan di wilayah Atau Kayan, sementara untuk frekuensi penerbangan perintis ke wilayah tersebut sangat terbatas untuk saat ini. Namun beberapa langkah upaya telah disiapkan oleh penyelenggara pemilu, diantaranya dengan melaksanakan review atau perencanaan jauh hari sebelum kegiatan dimulai untuk mempermudah menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Supri dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Borong dan sekitarnya di Kabupaten Manggarai Timur pada Minggu 16 Oktober sore mengakibatkan banjir besar meluap dan merendam sejumlah ruangan di RSUD Borong di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong. Terlihat di sejumlah video yang dibagikan warga di media sosial, yakni banjir terlihat debit air banjir cukup deras. Banjir terlihat meluap dari deker kecil yang berada di bagian samping gedung IGD bagian belakang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan Firda dan sahabat Tribuners, di mana dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada siang hari ini, di mana pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sore sekitar pukul 14.00 terjadi hujan yang begitu lebat dan terjadi banjir sekitar pada sore hari pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dan banjir itu meluap lalu merendam sejumlah ruangan di RSUD Borong di gedung IGD, yaitu ruangan OK dan sejumlah ruangan lainnya yang ada di Rumah Sakit RSUD Borong milik Kabupaten Manggarai Timur. Dan di mana dalam peristiwa ini memang tidak ada pasien yang sedang dirawat di dalam ruangan, namun sejumlah barang-barang atau alat-alat kesehatan ikut terendam banjir. Namun berdasarkan hasil konfirmasi Tribunnews dengan Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Borong,
Arkadius Bangkur maksudnya, menjelaskan bahwa untuk mengetahui alat-alat kerusakan alat-alat tersebut harus di cross check terlebih dahulu untuk memastikannya. Dan berdasarkan pantauan Tribun News bahwa terlihat ada bekas aliran air dari saluran drainase menuju ke titik deker sehingga meluap di situ. Memang lubang dari deker tersebut memang cukup kecil sehingga volume atau debit air yang cukup tinggi mengakibatkan air itu meluap dan merendam rumah sejumlah ruangan yang ada di rumah sakit tersebut. Dan memang pasca terjadinya hujan pada Minggu dan terjadinya atau ruangan rumah sakit terendam banjir, pada keesokan harinya pada pagi hari, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2022, instansi-instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Dinas Kesehatan langsung turun bersama untuk melakukan atau mengecek persoalan apa sehingga terjadinya banjir yang meluap dan merendam. Dan dari hasil pengecekan itu, ketiga instansi itu menemukan bahwa terjadinya air meluap ke rumah sakit itu, di mana karena ada pembangunan deker oleh masyarakat untuk ke tempat atau ke rumah mereka, dan volume deker itu memang cukup kecil sehingga debit air cukup besar dan meluap sehingga mengalir dan hingga merendam rumah-rumah warga. Merendam ruang-ruang rumah sakit tersebut. Dan setelah itu langsung salah satu alat ekskavator langsung diturunkan untuk melakukan atau mengevakuasi atau merobohkan kedua deker tersebut, serta melakukan atau menata kembali dan memperlebar kembali saluran irigasi tersebut. Dan sampai saat ini terpantau pekerjaan masih berlangsung terkait dengan perbaikan atau penataan saluran drainase. Demikian Firda dan sahabat Tribuners, dapat saya kembalikan. Terima kasih rekan Robert dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah perwakilan tenaga harian lepas atau THL dan tenaga ahli tertentu atau THT yang diberhentikan Pemkab beberapa waktu lalu melakukan audiensi dengan PJ Bupati dan Ketua DPRK setempat. Audiensi tersebut dilaksanakan di ruang rapat pimpinan Setda Kabupaten Lantai 3 Kantor Bupati Aceh Jaya pada Senin 17 Oktober. Dalam audiensi tersebut, salah satu perwakilan menyampaikan jika dirinya berharap pemerintah memiliki jalan keluar agar THL dan THT tidak diberhentikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Rizky Bintang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Baik rekan Gerda dan juga Tribunus dimanapun Anda berada, bisa akan melaporkan bahwasannya sejumlah perwakilan tenaga harian lepas atau THL dan tenaga ahli tertentu THT yang diberhentikan Pemkab Kabupaten Aceh Jaya melakukan audiensi dengan pejabat bupati dan ketua DPRK setempat. Audiensi tersebut dilaksanakan di ruang rapat pimpinan lantai 3 Kantor Bupati Aceh Jaya Senin 17 Oktober 2022. Dalam rapat tersebut sendiri ataupun dalam audiensi itu sendiri turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan THL dan THT, juga PJ Bupati Dr. Nurdin, Ketua DPRK, PLT Sekda Kap Aceh Jaya, dan sejumlah pimpinan SKPK di Kabupaten Aceh Jaya. Amatan yang dilakukan Serambi News.com pada Senin 17 Oktober 2022, aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah perwakilan tersebut dengan poin di mana mereka meminta agar kontrak mereka yang hanya pada tahun ini yang hanya dilakukan hingga bulan 9 diperpanjang hingga akhir tahun ataupun hingga Desember 2022. Sementara itu, pejabat Bupati Dr. Nurdin yang hadir dalam audiensi tersebut menyebutkan jika permasalahan tersebut akan ditangani dan dibicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan atau DPRK ataupun anggota DPRK Aceh Jaya.
Dirinya juga menyampaikan jika akan melihat kembali porsi anggaran untuk mempertimbangkan pemenuhan kontrak THL dan TAT hingga Desember 2022. Menurutnya, jika pada kesempatan itu sendiri, Dr. Nurdin juga menyampaikan jika dilakukan perpanjangan kontrak THL dan TAT dilakukan, maka akan ada konsekuensi di mana sejumlah proyek ataupun pekerjaan fisik dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang tidak akan dapat direalisasikan pada tahun ini. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Jaya, Bapak Muslim D, menyebutkan jika dirinya akan mengupayakan untuk para THL dan TAT agar tetap dikontrak hingga Desember 2022, tapi dengan bayaran yang tidak akan sama seperti pada bulan 1 hingga September 2022. Begitu, Tirta. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PJ Bupati Aceh Jaya, Dr. Nurdin, dan juga Ketua DPRK Muslim D. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Ketua, tadi kan ada sedikit menyampaikan bahwasannya untuk para THL dan TAT ini dijanjikan akan dibayar sampai Desember 2020 dengan bayaran 500.000 per bulannya. Itu bagaimana mekanisme ataupun teknis yang bakalan diterapkan nanti? Baik, untuk THL kita sampaikan akan dibayarkan sampai akhir tahun ataupun Desember. Nah, untuk kebijakan pemerintah daerah, kita bersama PJ Bupati dan juga Pak Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran akan duduk bersama melihat yang mana sih program daerah yang tidak urgen ataupun yang kurang tepat pada sasaran di pembahasan kemarin. Nah, itulah yang akan kita evaluasikan sehingga akan kita dorong ke adik-adik kita yang tenaga harian lepas ataupun THL. Kita menjelaskan kepada THL apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemda Aceh Jaya dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan persoalan pegawai non-ASN yang ada di Aceh Jaya untuk masuk ke dalam kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, tadi sudah kami jelaskan langkah-langkah yang ada, bagaimana kita menghitung beban kerja, bagaimana kita menghitung tugas, bagaimana kita bisa dapat formasi yang dibutuhkan, kemudian mengajukannya kepada Menpan RB. Ya Pak, terkait untuk 3 bulan lagi ini, apakah akan ada peluang untuk diperpanjang atau seperti apa Pak? Tadi kita sudah sepakati dan kita sudah diskusikan dengan Pak Ketua DPRK dan Pak Sekda selaku Ketua TAPK untuk melihat kembali anggaran kita mana yang masih bisa kita sesuaikan. Tentu penyesuaian ini akan berdampak pada ada kegiatan-kegiatan yang tidak. Hari pertama kerja di Balai Kota, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono. Heru menyebutkan pertemuan tersebut untuk membahas soal penanganan banjir di ibu kota. Sebagai informasi, Pemprov DKI dan Kementerian PUPR selama ini bersinergi dalam menjalankan program normalisasi. Pemprov DKI memiliki tugas melakukan pembebasan lahan di sekitar bantaran kali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Dionisius Arya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dion. Iya, Firda dan rekan Tribuners lainnya. Jadi di hari pertama kerja sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono langsung membuat sejumlah gebrakan. Para nomor 1 di DKI ini langsung menghadap Menteri PUPR untuk berdiskusi soal penanganan banjir di ibu kota. Pasalnya, kini Jakarta sudah mulai memasuki musim hujan. Sebagai informasi, Pemprov DKI memang bersinergi dengan pemerintah pusat melewat Kementerian PUPR untuk menjalankan sejumlah program penanganan banjir. Salah satunya program pengendalian banjir yang digarap Pemprov DKI bersama Kementerian PUPR ialah soal normalisasi sungai dan pembuatan tanggul laut di utara Jakarta. Untuk normalisasi sungai, program ini
sempat mangkrak di era Gubernur Anies Baswedan. Padahal program ini jadi andalan pengendalian banjir di era Gubernur Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Gebrakan yang kemudian dilakukan Heru ini kemudian Heru juga membuat gebrakan lain dengan mengaktifkan lagi posko pengaduan warga di Balai Kota. Posko yang dibuka sejak zaman Gubernur Jokowi ini sempat dihapus di era Gubernur Anies Baswedan. Posko ini hari ini sudah mulai aktif dan dibuka setiap Senin hingga Kamis mulai pukul 8 pagi hingga setengah 10 siang. Terakhir, Heru juga menegaskan dirinya tak akan lagi menggunakan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP yang dibentuk oleh Gubernur Anies Baswedan. Heru memilih lebih memaksimalkan jajarannya dalam membangun kota Jakarta dibandingkan TGUPP seperti yang dilakukan di era Gubernur Anies. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Dion, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Sujarno, juga diperiksa sebagai saksi atas kasus kerusuhan seusai pertandingan derby Jatim Arema FC melawan Persibaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 132 orang supporter. Kuasa hukum Sujarno, Rohman Amrullah, mengatakan kliennya menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus tragedi tersebut sejak pukul 9 pagi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Luhur. Oke, baik Firda, terima kasih. Jadi untuk update penyelidikan dan penyidikan kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang saat ini masih terus dilakukan pihak tim penyidik gabungan dari Barreskrim Mabes Polri dan juga dari Subdit 1 Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Jatim, dan sejumlah orang saksi setiap hari masih berdatangan untuk dilakukan berbagai macam rangkaian pemeriksaan. Terbaru yakni saksi yang dimintai keterangan pada kemarin pada hari Senin ya, yakni Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru LIB yang bernama Sujarno. Jadi berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum Sujarno, tadi proses pemeriksaan itu berlangsung sejak pagi hingga malam hari, dan klien dari Rohmat Amrullah atau Sujarno ini diperiksa masih sebagai saksi terperiksa. Kemudian selama menjalani pemeriksaan, si Sujarno ini dimintai keterangan terkait dengan tupoksinya atau kewenangannya sebagai Direktur Operasional PT LIB yang mengakomodir berbagai macam kepentingan dan keperluan pertandingan yang digelar oleh PT LIB di Liga 1, 2, ataupun 3. Dan jawaban terkait perbedaan perubahan jam tayang yang kemarin juga disampaikan oleh kuasa hukum Sujarno, Rohmat Amrullah, bahasanya perubahan jam tayang yang semula dijadwalkan jam 3 sore berganti menjadi jam 20 atau jam 8 malam itu ternyata karena ini alasan dari pihak kuasa hukum adalah karena ketika di jam 3 itu terdapat sebuah pertandingan lain yang memang tidak bisa digeser jadwal pertandingannya untuk penayangannya. Kemudian itu usulan tersebut disampaikan pada pihak panpel dan kemudian disampaikan kepada pihak broadcaster yang ternyata kemudian memperoleh semacam rekomendasi sehingga terjadi akhirnya bisa berlangsung pertandingan tersebut. Dan sekadar diketahui bahwasanya 6 orang tersangka sudah ditetapkan dalam kasus tragedi Kanjuruhan ini, yakni berinisial A selaku Ketua Panitia Pelaksana, kemudian SS yang merupakan Security Officer, kemudian AHL Direktur Utama PT LIB, kemudian 3 orang anggota polisi, yakni Kompol Wahyu SS Kabak Ops Polres Malang, kemudian AKP HD Komandan Kompi 3 Brimopolda Jatim, kemudian Ajun Komisaris Besar Polisi TSA selaku Kasat Samapta Polres Malang. Tadi berdasarkan keterangan disampaikan oleh Kapolri beberapa waktu lalu, para tersangka ini diduga melanggar pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati atau luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 2022 tentang keolahragaan. Dan kami juga mengupdate jumlah korban meninggal dan hingga saat ini berdasarkan data yang dilansir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang masih tercatat 132 orang meninggal dunia dalam insiden tragedi
Stadion Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu. Demikian reportase kami, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Mambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari kuasa hukum Direktur Operasional PT Liga Baru Indonesia, Muhammad Rohman Amrullah. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi yang ditanyakan pada pemeriksaan kali ini sama dengan pemeriksaan sebelumnya, yakni berkaitan tentang tugas dari LIB, apakah sudah dijalankan secara sepenuhnya, kemudian juga persoalan jadwal. Gitu. Totalnya tadi ada berapa pertanyaan? Karena ini juga belum selesai ya, saya juga belum bisa melihat secara pasti berapa pertanyaan. Yang jelas sudah 15 lebih pertanyaan untuk sesi yang pertama. Tadi mulai jam berapa tadi? Datang? Tadi mulai jam 9. Pemeriksaan pertama? Pemeriksaan yang kedua. Jadi dalam pemeriksaan ini LB Pak Direktur Operasional sudah menyampaikan bahwa seluruh proses yang seharusnya atau kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh LIB itu sudah dijalankan seluruhnya, termasuk penyusunan jadwal, kemudian melakukan manajer meeting, kemudian melakukan workshop, semuanya sudah dilakukan oleh LIB dan itu sudah disampaikan dalam pemeriksaan tadi. Edi, 40 tahun warga Jalan Nugroho, Kelurahan Lawangan Daya, terkejut memergoki istrinya PAW kedapatan berduaan dengan seorang laki-laki di dalam kamar kos di Desa Budagang, Kecamatan Pademangu, Kabupaten Bekasi, Madura. Perselingkuhan antara PAW dan selingkuhannya yakni SM terbongkar setelah EDJ melakukan pengintaian selama 8 bulan. Selingkuhan PAW diketahui merupakan seorang staf Satpol PP di Kabupaten Bangkalan. Sebelum melakukan penggerebekan, suami sah PAW yang merupakan ASN di salah satu puskesmas di Pamekasan ini mendapatkan informasi dari rekan kerjanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang melaporkannya. Silakan rekan Kuswanto. Baik, selamat siang rekan Firda. Terima kasih bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Nah, beberapa minggu ini sedang viral seorang ASN di Kabupaten Pamekasan yang bertugas sebagai perawat di puskesmas, salah satu puskesmas di Pamekasan, memergoki dan menggerebek istrinya yang sedang selingkuh dengan seorang oknum staf Satpol PP di Kabupaten Bangkalan. Nah, anggota ASN Pamekasan ini menggerebek istrinya saat berduaan dengan selingkuhannya di dalam sebuah kamar kos di Desa Budagang, Kecamatan Pademangu. Nah, ASN ini mendapatkan informasi dari rekan kerjanya bahwa melihat istrinya sedang berboncengan dengan laki-laki lain yang sedang masuk ke dalam sebuah rumah kos di area Desa Budagang. Sebelumnya, istri dari PAW, suami dari PAW ini, EDJ yang merupakan suami sah dari PAW, mengintai istrinya sudah sejak 8 bulan lalu untuk membongkar perselingkuhan yang terjadi antara istrinya dengan oknum anggota Satpol PP Kabupaten Bangkalan ini. Sebelumnya, EDJ sudah pernah memergoki istrinya sebanyak 3 kali, ingin memergoki istrinya sebanyak 3 kali di kosan yang berbeda di area Kelurahan Perpacung. Namun saat itu keduanya tidak berhasil ditemukan karena mungkin kehadiran EDJ yang ingin menggerebek atau ingin membongkar perselingkuhan yang terjadi antara istrinya dengan oknum anggota Satpol PP Bangkalan ini sudah terendus oleh keduanya. Sehingga EDJ tidak berhenti di situ, akhirnya keduanya terbongkar dan tergerebek di sebuah rumah kos yang sedang berduaan di dalam kamar, tepatnya di area kos di Desa Budagang. Nah, saat ini kasus perselingkuhan atau disebut juga dengan kasus perzinahan ini sudah masuk di dalam meja persidangan pada saat EDJ ataupun suami sah dari PAW ini saat menggerebek istrinya bersama oknum anggota Satpol PP Bangkalan itu langsung membawa ke Polres Pamekasan untuk dilakukan pemeriksaan dan langsung melapor pada saat itu juga. Nah, saat ini kasus tersebut sudah bergulir di Pengadilan Negeri Pamekasan dan sudah diputus 5 bulan kurungan badan terhadap kedua terdakwa. Namun kemarin dari pihak kedua terdakwa ini, artinya pihak yang berselingkuh ini melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, di mana Pengadilan Tinggi Surabaya mengeluarkan sebuah putusan yang tidak sama dengan putusan yang dikeluarkan oleh PN Pamekasan. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu hanya memberikan
jatuhan sanksi hukuman 5 bulan percobaan terhadap kedua terdakwa. Justru ini hasil dari putusan antara PN Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Surabaya sangat berbeda. Nah, EDJ juga sempat menceritakan kecurigaan dirinya mengetahui istrinya ini selingkuh sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Semula itu diketahui bermula dari chat ataupun chatting WA cloning milik pribadi istrinya. Pada saat itu selingkuhan dari istrinya ini chatting begitu ya, chatting mengajak istri EDJ ini untuk bertemu. Nah, sebenarnya hubungan antara oknum Satpol PP dengan istri dari EDJ ini merupakan mantan pacarnya waktu SMA. Sehingga beberapa waktu lalu mantan pacarnya ini si oknum anggota staf Satpol PP Kabupaten Bangkalan ini menghubungi istri EDJ untuk bertemu walau sekedar nongkrong dan juga ngopi begitu. Sehingga mungkin terjadi cinta lama bersemi kembali hingga berujung pada keduanya sekos bersama kurang lebih sekitar 8 bulan. Begitu rekan Firda. Untuk informasi selanjutnya akan saya infokan kembali ke studio. Terima kasih rekan Kuswanto dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pengadilan Agama Surabaya mencatat hingga Senin 17 Oktober kasus gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri mencapai 3.347 perkara. Sementara jumlah kasus cerai talak dari suami adalah sebanyak 1.402 perkara. Humas Pengadilan Agama Surabaya Tamat Zaifuddin mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai, mulai dari faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, judi online, narkoba, kasus pencurian, tindak kejahatan suami yang berakibatkan masuk penjara, serta faktor perempuan maupun pria idaman lain. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Febrianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Febri. Baik, jadi rata-rata usia yang sekitar yang mengajukan rata-rata usia yang mengajukan cerai gugat dari istri sendiri itu rata-rata usia 30 tahun ke atas. Tetap ada yang mengajukan cerai di usia 70 tahun, tapi hanya sedikit karena sebagian besar mayoritas adalah usia 30 tahun ke atas, usia ibu rumah tangga atau usia masih muda. Tamat ketika ditemui di kantornya beberapa hari yang lalu. Terus kemudian dirinya juga menegaskan faktor judi online menjadi penyebab terbanyak atau mendominasi pengajuan yang diterima oleh pihaknya. Tercatat ada 50% dari data tersebut. Disusul kemudian faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga motif selingkuh atau pria idaman wilayah lain atau wanita idaman wilayah lain. Maka dari itu jangan heran Kota Surabaya dalam 1 tahun bisa mencapai 12.000 semua perkara terbesar di Indonesia, ungkap Tamat. Tamat sendiri juga secara pribadi sangat menyayangkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat. Bagi dia, pernikahan adalah sesuatu keperluan yang sakral sekaligus sebuah cara untuk mencari kebahagiaan. Di sisi lain, mereka membayangkan, menurut Tamat, mereka membayangkan kalau begitu cerai, maka semuanya jadi lega, padahal tidak seperti itu. Setiap rumah tangga itu pasti ada persoalan, namun tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan perceraian. Tamat juga meminta jangan menganggap perkawinan adalah sesuatu hal yang biasa dan tidak sakral, yang seolah-olah kalau tidak cocok langsung dicerai. Seharusnya tuntas. Tamat, suami istri mencari solusi sama-sama untuk mencapai perdamaian agar sampai berujung ke meja hijau atau cerai. Demikian saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Febrianto dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Korban terakhir murid SMP IT Al-Hikmah Depok yang hilang saat mengikuti kegiatan pendidikan latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS di Curug Kembar, Cisarua, Bogor berhasil ditemukan. Hal itu dikonfirmasi langsung
oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wijayanto. Dari informasi yang dihimpun, jasad korban atas nama Andini ditemukan tim SAR gabungan di aliran sungai dekat kantor desa Batulayang, Kecamatan Cisarua siang hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Dwi Putra Kesuma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putra. Baik, selamat siang Firda dan juga Tribuners. Bisa saya jelaskan bahwa selesai sudah proses pencarian 4 murid SMP IT Al-Hikmah asal Kota Depok yang hilang terbawa arus di saat mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa di Curug Kembar Cisarua pada hari Rabu tanggal 12 November 2022. Bisa saya jelaskan bahwa korban terakhir yang teridentifikasi atas nama Andini berhasil ditemukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober kemarin, dan jasadnya ditemukan berada di aliran kali yang dekat dengan kantor Balai Desa Batulayang. Setibanya almarhum di rumah duka pun langsung disambut isak tangis oleh pihak keluarga, bahkan terlihat juga nenek dari almarhumah Andini terus memeluk peti jenazah almarhum seakan tak bisa merelakan kepergian cucunya. Dari musibah ini terbaru juga Dinas Pendidikan Kota telah mengeluarkan surat himbauan yang berisi tentang pembatasan kegiatan outdoor atau kegiatan di luar ruang sekolah yang harus diikuti seluruh satuan pendidikan untuk mengantisipasi waspada bencana dan juga potensi cuaca ekstrim yang tengah terjadi di Indonesia. Kurang lebih begitu Firda yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih rekan Putra dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 1 alat berat diturunkan untuk membersihkan material longsor dan membersihkan puing pasca banjir di Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Wali Mandar pada Senin 17 Oktober. Terlihat ada alat berat jenis ekskavator itu juga bekerja mengeruk dan membersihkan Sungai Riso. Terlihat pula bantaran sungai terkikis pasca banjir. Belasan rumah yang berada di sekitaran bantaran sungai terancam hanyut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Kamarudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kamarudin. Ya, terima kasih Firda. Tribuners, selamat siang. Dapat saya laporkan bahwa bencana banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tapango, yakni Desa Riso dan Desa Kalimbua, membuat beberapa rumah rusak parah dan bantaran sungai juga terkikis dan mengancam belasan rumah yang ada di bantaran sungai. Selain itu, pada banjir tersebut beberapa hari yang lalu juga dikabarkan bahwa satu warga di Desa Kalimbua berjenis kelamin perempuan dikabarkan hanyut dan hingga sekarang belum belum ditemukan. Tim SAR di lokasi saat ini bersama personil kepolisian, TNI dan BPBD masih terus melanjutkan pencarian dengan menyasar sungai-sungai. Kemudian tidak hanya banjir, juga terjadi longsor di wilayah tersebut, membuat beberapa jembatan kecil terputus dan akses jalan juga terputus. Pantauan kami di lapangan, 1 alat berat sudah diturunkan untuk membersihkan puing-puing sisa pasca banjir dan juga material longsor. Namun hingga saat ini 2 dusun di Desa Riso, yakni Dusun Rakasan dan juga Dusun Tondok Pata itu masih terisolir. Sekitar 267 warga atau kepala keluarga di 2 dusun tersebut masih terus terisolir. Para relawan harus menempuh jarak sejauh 5-6 km dengan berjalan kaki untuk menyalurkan bantuan logistik berupa makanan ke 2 dusun yang terisolir itu. Hingga saat ini alat berat menurut keterangan Babinsa di sana dan juga Kepala Posko Muhammad Arsyad mengatakan bahwa saat ini sudah ada penambahan alat berat untuk membuka akses jalan menuju
dua desa yang terisolir tersebut. Bantuan logistik juga sudah mulai masuk, dan sementara warga yang terdampak di sana rumahnya rusak parah itu mendirikan tenda-tenda kecil dan sebagiannya mengungsi ke rumah keluarganya yang mudah diakses begitu. Update informasi lagi bahwa material longsor saat ini sudah mulai dibersihkan dan akses jalan terus mulai dibuka agar penyaluran bantuan dan akses jalan mulai bisa dikerjakan. Saat ini beberapa puluhan personil polisi dan TNI dan juga tim SAR masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang hanyut pada saat banjir tersebut. Demikian Firda yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Kamarudin dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Sulbar kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Puluhan bangunan liar yang berada di kolong tol Dupak, Kelurahan Dupak, Kecamatan Kerembangan akhirnya dibongkar Pemkot Surabaya. Sebanyak 20 kepala keluarga yang menghuni lapak-lapak tersebut lantas direlokasi ke tempat yang lebih layak. Pembongkaran bangunan yang dikenal bagian dari Kampung Seribu dilakukan oleh Satpol PP Surabaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Bobby Kulowa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bobby. Baik Firda dan Tribuners dimanapun berada, ya benar sekali bahwa pemerintah kota Surabaya membersihkan beberapa bangunan liar yang berada di kolong tol Dupak, Kota Surabaya. Pembersihan ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya bekerjasama dengan sejumlah dinas lain. Pembersihan ini merupakan langkah pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Surabaya. Berdasarkan penjelasan oleh Kota Surabaya Eri Cahyadi, pembersihan atau penggusuran ini sebenarnya telah direncanakan sejak lama, namun baru bisa dilakukan pada bulan ini. Mereka sebenarnya telah meninggali kawasan ini sejak puluhan tahun, bahkan beberapa di antaranya telah memiliki anak dan cucu dengan tetap bertahan di kawasan ini. Total ada sekitar 16 kepala keluarga yang mendiami kolong tol tersebut. Di luar itu masih ada sekitar seratusan kakak yang juga berada di tidak jauh dari kawasan ini dan rencana juga akan ditertibkan. Pemerintah Kota Surabaya berencana memindahkan mereka ke sejumlah rumah susun yang ada di Kota Surabaya. Selain untuk rumah susun yang ada di Kota Surabaya, mereka juga akan direlokasi ke sejumlah rumah susun yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Nantinya mereka juga diharapkan dapat mendapatkan gitu penghasilan yang lebih layak dengan pelatihan UMKM dan kerajinan tangan yang nantinya juga akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Untuk diketahui bahwa mereka yang mendiami kolong tol ini biasanya mencari penghidupan gitu dari pengemis, pengamen maupun mengumpulkan barang rongsokan. Diharapkan bulan ini mereka semua dapat mendapatkan pelatihan dari lokasi ke tempat yang lebih aman. Demikian Firda dari Tribuners dimanapun berada. Terima kasih rekan Bobby Kolowai dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan ikut liputan untuk Anda. Satu malam. Tapi intinya saya dengan Bu Gubernur sama ingin merubah dan menjadikan kawasan ini, karena di sini kan tempatnya air ya. Berarti kan kudu ono rumah pompa sehingga mengurangi banjir di Surabaya. Di sini juga akan memberikan penghidupan yang layak sehingga keluarganya maksudnya masak gitu di sini butuh-butuhnya wakil terus apa bayar mungkin. Nah ini yang saya harap juga lurah, camat, kepala dinas mulai hari ini juga harus mencari tempat yang seperti ini. Jangan biarkan Surabaya ada warga yang seperti ini. Nah, ini yang harus
kita bangunkan di sini, dan hari ini untuk persiapan insya Allah pindahnya hari Rabu yang di bawah jembatan dulu. Jadi kita pindahnya bertahap, dan nanti juga kami akan Bu Gubernur untuk memantau, karena ada sebagian karena pindahnya ke rusun yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Sekolahnya otomatis sekolahnya pindah kan, sekolahnya pindah, kita sudah siapkan semuanya. Jadi jangan sampai ketika pindah. Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Sulawesi Selatan membangun ring tinju dari batang bambu di Kabupaten Sinjai. Hal itu dilakukan karena fasilitas dari Panitia Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan belum mengadakan ring tinju. Sementara waktu semakin mendekati pembukaan Porprov ke-17 Sulawesi Selatan di Sinjai. Pembukaan Porprov direncanakan 22 Oktober di Stadion Andi Bintang Sinjai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Samsul Bahri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Samsul. Baik, terima kasih Mbak Firda di redaksi Tribun News. Salam olahraga buat pecinta seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa dalam waktu dekat ini, tepatnya pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 ini, Kabupaten Sinjai bersama dengan Kabupaten Bulukumba menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang ke-17 Sulawesi Selatan, di mana saat ini kedua daerah tersebut sudah mulai melakukan pembenahan dengan arena olahraga yang akan nantinya ditempati sebagai pusat pertandingan olahraga. Dan baik Kabupaten Bulukumba maupun Kabupaten Sinjai. Namun ada satu cabang olahraga saat ini yang menyita perhatian publik di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di dua daerah ini, baik Kabupaten Sinjai maupun Bulukumba sebagai tuan rumah bersama, karena hingga saat ini ring tinju belum disiapkan oleh pihak KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh pihak pengurus cabang olahraga tinju atau Pertina di Provinsi Sulawesi Selatan menyayangkan pihak KONI Sulawesi Selatan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak penyelenggara dalam pesta olahraga bergengsi di tingkat provinsi ini, karena hingga saat ini fasilitas untuk arena pertandingan atau ring tinju masih cukup minim, sehingga pihak panitia lokal maupun panitia dari Pertina Provinsi terpaksa membuat ring tinju dari batang bambu. Hal itu dilakukan karena belum tersedianya fasilitas yang seperti sebelumnya dijanjikan oleh pihak KONI Sulawesi Selatan maupun pemerintah provinsi. Seperti itu Mbak Firda. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sekretaris Umum Pertina Sulsel, Sri Syahril, dan berikut liputan untuk Anda. Untuk apa ini Pak? Ya, jadi ini kita lagi sementara proses pembuatan ring yang terbuat dari tiang sudutnya ini terbuat dari bambu. Sementara tali ring yang ada di 4 persegi ini kita berdayakan tali rapia. Karena untuk kita mobilisasi ring dari Makassar itu butuh biaya. Sementara anggaran yang diberikan oleh KONI Sulawesi Selatan untuk peralatan kejuaraan tinggi di Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan itu hanya 64.646. Seharusnya Pak. Sementara biaya yang dibutuhkan itu sekitar, kalau untuk di sekitar ring saja ya, itu sekitar kurang lebih 200 juta. Itu terdiri dari mobilisasi ring dari Makassar itu sekitar 30-an juta, lightingnya itu sekitar 25 juta, belum lagi sound system, belum lagi pemasangan ring. Pemasangan ring itu tidak sembarangan. Unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal
Polresta Samarinda berhasil menangkap 3 pelaku pencurian dengan pemberatan bermodus memecahkan kaca mobil. Ketiga pelaku asal Sumatera tersebut diketahui berhasil menggasak uang sebanyak 75 juta rupiah milik seorang nasabah bank di Jalan Bukit Alaya, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada 5 Oktober lalu. Setelah sempat buron selama 5 hari, akhirnya komplotan pencuri ini berhasil diamankan pada Senin 10 Oktober lalu di daerah Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Rita Lavenia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang Firda dan Tribuners dimanapun berada. Ya, dapat saya sampaikan bahwa 3 pelaku pencurian dengan pemberatan ini masing-masing bernama Satrio, 45 tahun, yang merupakan otak dari tindak kejahatan tersebut, ditemani 2 pelakunya, yakni Sastra 26 tahun dan Angga 31 tahun. Dari keterangan pihak kepolisian, ketiganya baru tiba di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin 3 Oktober 2022 lalu dengan menggunakan moda transportasi laut nih. Nah, ketiganya diketahui memang berniat datang hanya untuk melakukan pencurian bermodus memecahkan kaca mobil ini, Firda dan Tribuners. Nah, dan memang yang menjadi sasaran mereka adalah para nasabah bank yang aktif melakukan transaksi dalam jumlah besar. Bahkan nih ya, untuk memuluskan aksinya, mereka sampai membeli 2 unit kendaraan bermotor sebagai transportasi saat mencari mangsa atau korbannya. Nah, kemudian seperti yang sudah dijelaskan oleh Firda di awal, bahwa mereka melakukan aksinya pada Jumat 5 Oktober sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Saat itu korban memang sedang ada keperluan dan meninggalkan tas berisi uang 75 juta rupiah di dalam mobil. Di saat itulah ketiga pelaku yang sudah membutuhkan korban ini mengambil kesempatan, ya, di mana mereka memecahkan kaca mobil bagian belakang dan mengambil tas lalu kabur. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli, menerangkan bahwa saat setelah melakukan aksinya, ketiga pelaku tersebut langsung menuju Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun uang senilai 75 juta rupiah itu telah mereka bagi rata 20 juta rupiah per orang, lalu 15 juta digunakan sebagai ongkos menuju ke Atara itu. Bukan untuk mencari kerjaan halal ya Firda dan Tribuners, tapi untuk melakukan aksi serupa di Kalimantan Utara sana memang terlihat ya. Namun pergerakan pelaku dapat terbaca pihak kepolisian hingga berhasil ditangkap di Bulungan pada Senin 10 Oktober jam 4 sore. Nah, itu juga saat mereka hendak melakukan aksi kejahatan serupa. Nah, atas perbuatannya mereka, ketiganya dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dan untuk saat ini pihak kepolisian juga masih menyelidiki uang 20 juta yang mereka bagi itu ditransfer melalui aplikasi ataupun bank mana. Demikian Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Rita Lavenia dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kota Bitung. Saudara, warga Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sangat antusias menghadati lokasi pelaksanaan Pasar Murah. Pasar Murah diselenggarakan pemerintah Kota Bitung melalui tim pengendalian inflasi daerah dalam rangka pengendalian dampak kenaikan harga BBM. Pelaksanaan Pasar Murah berlangsung di 8 kecamatan di Kota Bitung, Provinsi Sulut. Pada Senin 16 Oktober digelar di kantor Kecamatan Madidir dan Selasa 17 Oktober di kantor Camat Girian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkiar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Oke, selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, dapat kami laporkan terkait dengan pelaksanaan Pasar Murah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bitung dalam rangka pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM yang telah berlangsung sampai saat ini sudah sampai di Kecamatan Girian dari total 8 kecamatan yang ada di Kota Bitung. Dan untuk hari kemarin berlangsung di Kecamatan Madidir, dan dari amatan kami masyarakat sangat antusias untuk datang membeli kebutuhan mereka di pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan harga yang jauh-jauh sangat berbeda dari harga
di toko ataupun di luar pasar murah, di mana menyiapkan ada beras yang harganya jauh lebih murah daripada harga biasanya, yaitu 58.000 menjadi 43.500 untuk 5 kg. Kemudian ada gula, ikan mujair, telur, tomat, barito, minyak goreng, gula, pasir, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan 8 kecamatan di Kota Bitung dan akan lagi diselenggarakan pada bulan depan dengan tujuan atau sasaran untuk pengendalian inflasi terhadap masyarakat yang terdampak kenaikan BBM, di mana pasar murah ini digelar oleh Dinas Perdagangan dan Kota Bitung melibatkan vendor-vendor yang ada di Kota Bitung dalam menyiapkan kebutuhan yang ada di pasar murah. Begitu rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Hengki Sumelang, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Bitung, dan juga seorang warga Kota Bitung, Bapak Suraji. Berikut liputannya untuk Anda. Pelaksanaan kegiatan pasar murah dalam rangka penanggulangan inflasi dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak. Hari ini adalah hari kelima kami laksanakan di Kecamatan Malilir dengan kehadiran ada beberapa vendor yang menyiapkan bahan, yakni Bumoli, Bulog, dan pedagang barito. Untuk harga pasar murah saat ini, harga pasar untuk beras seharga 58.000, tapi harga jual di pasar murah 43.500, Pak. Itu per satu sak 5 kg. Lanjut. Gula untuk 1 kilo harga pasaran 14.000, nilai jual di pasar murah sebesar 10.500. Ikan mujair ini ikan mujair dari sentra IKN yang dipelihara di sentra IKN. Ikan mujair harga pasar adalah 30.000, dijual dengan harga 22.500 di pasar. Bantulah. Ya, karena kenapa, Bu? Karena dibandingkan di pasar Bedanya agak. Kalau beras berapa selisihnya? Kalau beras biasanya kan 50 lebih. Ini cuma 43. Oh, oh jauh ya, lebih beda Kang. Biasanya 56, 55 sekali. Oke. Jadi tunggu, sebelum lanjut boleh tahu belanja apa ini, Dang, Bu? Ada minyak, telur, gula, beras, sedikit-sedikit. Oke. Oh, gula juga ya? Ini biasa kalau 5 kilo ini untuk kebutuhan berapa lama? Satu saya kan berempat, jadi kalau beras biasanya 1 kilo. Jadi 5 hari ya? Oke. Jadi cukup lah kamu? Ya insya Allah. Insya Allah. Ya. Bu, ini nggak ada barito, kenapa ini, Bu? Karena kemarin dari pasar. Oh begitu. Di pasar berapa harga barito? Rica. Ribuan warga memanjiri di sekitar Islamic Center Ambon untuk mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada Minggu 16 Oktober. Sesuai jadwal, UAS mulai berceramah pada pukul 8 malam. Warga sudah memadati Islamic Center Ambon dan sekitarnya sejak maghrib. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Meisya Marasabesi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Meisya. Baik, halo selamat siang Firda dan juga Tribuners. Saya Meisya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com, akan melaporkan terkait dengan kedatangan Ustadz Abdul Somad di Kota Ambon pada Minggu 16 Oktober 2022 lalu, yang dimana kedatangan beliau dalam rangka melakukan safari Maulid Nabi Muhammad SAW di Islamic Center Ambon. Dan dari pantauan tribunambon.com yang saat itu berada di lokasi, kedatangan Ustadz Abdul Somad di Islamic Center ini turut mendatangkan ribuan warga Kota Ambon yang datang untuk menyaksikan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Mereka datang bahkan sejak maghrib, padahal sesuai jadwal itu Ustadz Abdul Somad akan berceramah pada pukul 8 malam atau tepatnya setelah
ibadah Isya Tribuners. Dan seperti yang terpantau di layar handphone Tribuners, warga Kota Ambon yang datang ini ada yang bahkan membawa tikar dan karpet dari rumah untuk digelar di pelataran Islamic Center, karena mengingat gedung Islamic Center sendiri sudah penuh sejak maghrib pada minggu lalu itu Tribuners. Dan untuk Anda ketahui bahwa kedatangan Ustadz Abdul Somad di Kota Ambon sebelumnya Ustadz Abdul Somad juga sudah datang di Kabupaten Buru dan juga Kabupaten Maluku Tengah, Kota Masohi untuk melakukan hal serupa, yaitu berceramah dalam rangka safari Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikian Firda yang dapat saya laporkan dari Kota Ambon. Baik, terima kasih rekan Meisya dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ada panganan olahan dari Desa Gunung Sari, Pulau Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Makanan ini berasal dari 4 suku besar dari Gunung Sari, yakni suku Buton, suku Bugis, suku Bajo, dan suku Sika. Seorang warga Desa Gunung Sari, Nurliana, 54 tahun, menjabarkan makanan lokal tersebut, yakni tumbuku lamba atau jagung bose khas Buton, kemudian hugu-hugu, yakni ubi hitam campuran kelapa khas Sika, ikan kuah mangga muda makanan khas suku Bugis, dan kaswami makanan khas suku Buton yang selalu ada maksud kami di setiap hajatan pernikahan, syukuran kelahiran, hari raya agama, dan pernikahan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Christine Adal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christine. Oke, baik rekan Firda dan Tribuners. Makanan lokal dari 4 suku yang berada di Pulau Pemana di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bentuk kehidupan kebudayaan yang menyatukan kehidupan sosial budaya maupun agama di pulau ini. Nah, Tribuners perlu ketahui bahwa kurang lebih 1.900 jiwa dengan 600 kakak mendiami Desa Gunung Sari di Pulau Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Nah, 4 suku besar ini seperti suku Buton, suku Bugis, suku Bajo, dan juga suku Sika hidup berbaur di desa ini yang berada di Pulau Pemana, salah satu pulau yang berada di Kabupaten Sika. Nah, Desa Gunung Sari ini sebenarnya memiliki luas wilayah sekitar 3.000 hektar, diapiti 2 bukit, kemudian pemekaran dari Desa Pemana tahun 1956 sebagai desa persiapan dan tahun 1998 dibentuk menjadi desa definitif. Nah, mayoritas masyarakatnya beragama Muslim dan sekitar 10 kakak di Desa Gunung Sari ini yang beragama Nasrani. Dan di desa ini ada hal yang unik, yaitu makanan lokalnya. Ada yang setiap acara upacara hari raya, pernikahan ataupun juga syukuran kelahiran akan selalu ada. Seperti tuku lamba, kemudian kaswami, terus ada hugu-hugu, ada ikan kuah mangga muda. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Nuriana, salah seorang warga di Desa Gunung Sari ini, bahwa pangan lokal seperti tuku lamba atau jagung bose, khas Buton, hugu-hugu atau ubi hitam campuran kelapa khas Sika, kemudian ada ikan kuah mangga muda, makanan khas dari suku Bugis, dan kuah suami, makanan khas dari suku Buton. Nah, ini selalu ada di setiap hajatan pernikahan, syukuran kelahiran, kemudian perayaan hari raya besar agama, dan juga kematian. Nah, pangan lokal ini mudah ditemukan di sekitaran lingkungan atau kehidupan desa Gunung Sari. Nah, acara ini, makanan lokal ini akan selalu ada di setiap acara maupun di suku Bugis, kemudian suku Buton, lalu suku Sika, dan juga suku Bajo. Hampir semua masyarakat yang ada di desa ini, yaitu ibu-ibu, bisa mengolah makanan ini. Jadi setiap upacara besar seperti pesta pernikahan, kemudian ada hari raya agama, makanan-makanan lokal ini menjadi salah satu ciri khas dan selalu ada untuk disajikan menjamu para tamu yang hadir. Nah, untuk membuatnya itu pun cukup mudah dan mereka masih menggunakan peralatan tradisional. Nah, panganan lokal ini juga untuk memperkenalkan kekayaan budaya di Desa Gunung Sari hingga saat ini pun masih diwariskan turun-temurun kepada anak cucu, pokoknya dari nenek moyang mereka hingga saat ini, walaupun mereka merupakan kebanyakan atau mayoritas itu penduduk yang berasal dari Sulawesi. Nah, untuk membenarkan hal-hal seperti ini, salah seorang yang telah kami mencari itu yaitu Ibu Nurlina, bahwa pangan lokal ini untuk mempererat tali persaudaraan di tengah perbedaan budaya maupun agama di Pulau Pemana, khususnya di Desa Gunung Sari. Demikian rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan Christine dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update sport yang akan dipandu oleh host Saradita. Dan akhirnya saya Firda Ananda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kota Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang,
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama adalah kabar duka. Istri drummer Noah meninggal dunia. Kabar duka datang dari drummer Noah, Rio Alif. Istri Rio Alif yaitu Clarence Cynthia Radanta dikabarkan meninggal dunia. Pada Selasa 18 Oktober 2022, kabar meninggalnya istri Rio Alif diketahui dari story akun Instagram pribadinya di @rio_alif. Tampak Rio yang sedang menggenggam tangan sang istri. Di foto lain, Rio kemudian mengunggah potretnya saat liburan bersama sang istri. Kabar meninggalnya istri drummer Noah ini pun mendapat beragam komentar duka cita dari para netizen. Selain itu, banyak pula yang mengungkapkan kebaikan almarhumah semasa hidup yang merupakan seorang pemain sinetron. Berikut wawancara dengan drummer Noah, Rio Alif. Pergerakannya daripada apa yang kita bisa berikan, walaupun yang kita berikan kalau boleh dibilang udah baik gitu. Jadi sempat juga kemarin di sosial media karena udah lama nggak update, tiba-tiba ada kenapa ya saya sengaja nggak balas sih, karena kalau dibalas satu kadang suka suka jadi malah capek karena fokus tenaga saya sama keluarga memang untuk menunjukkan Clarence gitu. Tapi ya kalau tempat lain ya sekarang Clarence balas satu lagi. Jadi semua terima kasih lagi yang kenal, yang tahu, yang suka membuat acara-acara ini. Itu berapa lama menjalani perawatan? In total 6 bulan. 6 bulan dari awal 6 bulan. Itu 6 bulan waktu yang sangat singkat untuk saya. Dan kalau teman-teman tahu ada yang bertahun-tahun, ini 6 bulan. 6 bulan bukan berarti diamkan ya. 6 bulan udah diberikan semuanya yang terbaik. Saya jamin gitu. Dari awal sebagai suami sampai 6 bulan sampai hari ini. Berita selanjutnya datang dari pedangdut tanah air, Ridho DA senang Lesti Kejora berdamai dengan Rizky Bilar. Keputusan Lesti Kejora untuk mencabut laporan terhadap Rizky Bilar menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk rekan terdekat Lesti Kejora yakni Ridho DA. Ia mengaku senang mendengar Lesti Kejora berdamai dengan Rizky Bilar. Menurut Ridho, apapun keputusan Lesti dan Rizky Bilar sudah menjadi pilihan keduanya. Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun harus menerima konsekuensi keputusan mereka. Sementara itu, Ridho mengaku tak mau terlalu jauh ikut campur urusan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar sebab permasalahan itu masuk dalam ranah pribadi. Berikut wawancara dengan Ridho DA. Berumah tangga gimana sih? Apakah ada kecewa nggak ketika wanita di KDR? Kita nggak berhak untuk kecewa atau enggaknya, yaitu mereka yang menjalani, mereka yang tahu permasalahan rumah tangga di dalamnya seperti apa, keputusan yang diambil itu balik lagi ke mereka. Toh juga sekarang kan sudah terlibat antara dua keluarga, bukan lagi Lesti sama Bilarnya doang. Jadi sudah bertabayun baik-baik, mungkin itu keputusan yang baik dari mereka. Tapi seandainya misalkan kayak kejadian kasusnya perempuan yang kita nggak bilang Lesti lah, cuman perempuan yang terlibat KDRT dan dia baik lagi gitu. Ya, menurut kamu gimana? Pada dasarnya kita tidak mendukung yang tindakan yang dilakukan sama Bilar. Baik itu kekerasan di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Jadi hal yang seperti itu ya kita juga tidak senang lah kalau tindakannya ya. Tapi kita juga tidak berhak untuk mengejudge orang lain. Harus begini, kita juga nggak bisa ngatur rumah tangga mereka. Kalau kamu sendiri gimana sih untuk kayak waktu dulu mungkin sama Nadia sendiri membina rumah tangga ya waktu itu Nadia sama. Berita selanjutnya, berat turun 20 kg, Audi Item jalani diet hingga sempat sakit. Istri dari aktor Iko Uwais sekaligus penyanyi Audi Item beberapa waktu lalu diketahui menjalani program diet untuk menurunkan berat badannya dan juga menjalani hidup sehat. Dalam sebuah kesempatan, Audi mengatakan bahwa dirinya
sangat senang dalam menjalani program diet yang dia lakukan. Diet yang dirinya lakukan juga dibarengi dengan olahraga rutin. Audi membagikan bagaimana cara dirinya menjalani program diet sehingga berhasil turun hingga 20 kg. Menjalani program dengan bahagia dan mengikuti saran dari dokter menjadi alasan Audi berhasil turunkan beratnya. Namun sebelumnya Audi pernah salah menjalani program diet ekstrim yang membuat dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Berikut wawancara dengan Audi Itam. Ngantuk tidur kan, jadinya ya udah pas lagi sekarang lagi pengen ya udah. Audi gimana sih sekarang membagi waktunya, apalagi Audi sekarang udah back lagi ke musik, manggung lagi. Ini gimana sih dengan anak-anak sendiri, dengan suami? Ya pokoknya kalau kita sih pas lagi ada waktunya ya kita spending time. Stres. Dan harus dipandu dengan dokter. Jadi kita tahu kan badan kita seperti apa, karena macam-macam orang juga beda-beda ya badannya ya. Porsinya, jadi harus dipandu juga, jangan main tiba-tiba main diet sendiri apa segala macam, karena itu it happens to me gitu. Aku pernah melakukan itu, sok-sok diet akhirnya malah sakit, masuk rumah sakit karena tidak dipandu dengan dokter dan nggak benar gitu dietnya. Tapi program yang dijalanin kan tiap orang beda-beda nih, ada yang tidak makan nasi atau apa. Kalau Audi sendiri gimana sih? Aku menjalankan hidup dan makan yang sehat. Makan sehat itu adalah makan yang tidak dikurangi, tapi makan makanan yang makanan. Nah, karena yang setiap kita makan itu kebanyakan bukan makanan. Tepung itu bukan makanan, gula itu bukan makanan. Segala sesuatu, karena itu kan semuanya diolah ya, chicken nugget, sosis, kentang goreng, itu semua bukan makanan. Jadi apa yang kita masukin ke dalam tubuh kita, kalau tubuh kita nggak kenal, itu kan jadinya alien ya. Jadinya bukan menjadi nutrisi buat kita, jadinya malah menjadi penyakit. Tapi nasi 3 kali sehari masih tetap? Aku pakai nasi merah. Boleh kita makan nasi, tapi porsinya dikurangi. Gitu. Jadi segala sesuatunya jangan dikurangin ya, karena itu penting buat tubuh kita. Karbohidrat, vitamin segala macam itu harus ada. Tapi kayak itu, kita makan sesuatu yang benar-benar makanan. Kita makan ayam. Berita selanjutnya datang dari Denny Sumargo jadi suami Jessica Mila di film terbaru. Denny Sumargo ikut bermain di film Perfect Strangers garapan sutradara Rako Prijanto dan rumah produksi Falcon Pictures. Film Perfect Strangers tayang di Prime Video pada 20 Oktober mendatang. Di film tersebut, Denny Sumargo berperan sebagai Anjas, pengusaha kaya yang memiliki istri bernama Keisha yang diperankan oleh Jessica Mila. Keisha dikisahkan berhasil mengubah perilaku playboy Anjas. Film Perfect Strangers menceritakan 7 sahabat yang tengah makan malam di atas satu meja yang sama. Konflik terjadi ketika semuanya terlibat sebuah permainan dan mereka tidak memegang ponsel. Permainan tersebut akan membuka semua rahasia 7 sahabat tersebut. Bagi suami Olivia Sumargo itu, film Perfect Strangers memiliki cerita yang unik. Denny Sumargo beradu akting dengan Vino Bastian, Jessica Mila, Darius Sinathrya, Nadine Alexandra hingga Adipati Dolken dan Clara Bernadette di film Perfect Strangers. Berikut wawancara dengan Denny Sumargo. Terutama sama cewek-cewek ini. Wow, menarik. Silakan Anjas. Ya, halo semuanya. Saya di sini berperan sebagai Anjas. Anjas ini pekerjaannya entrepreneur. Terus kemudian dia menikah dengan Keisha yang diperankan oleh Jessica Mila. Secara karakternya tuh ambisius, penyayang. Penyayang banget orangnya. Penyayang banget. Semua disayang. Iya, dia sayang sama teman-temannya, semua dia sayang. Nah, memang pas mudanya si Anjas itu memang agak sedikit playboy ya. Tapi begitu dia menemukan Keisha, dia berubah. Dia jadi suami yang bertanggung jawab, penyayang dan melindungi dia. Oke. Stop di situ biar makin penasaran kayak apa sebetulnya Anjas tentunya. Oke, selamat sore. Relate banget. Terima kasih Pak Rando. Dan selanjutnya saya mau ke Mas Salim. Mas Salim sampai
Berita selanjutnya datang dari YouTuber Robi Shine, berikan bukti dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Billy Syahputra. YouTuber Robi Shine menyerahkan bukti rekaman dugaan penghinaan oleh Billy Syahputra ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022. Tak sendiri, Robi datang membawa barang bukti rekaman bersama istri Natasha Shine dan kuasa hukumnya. Selain itu, mereka juga akan menyerahkan bukti rekaman permintaan maaf dari pihak Trans TV atas dugaan penghinaan oleh Billy Syahputra terhadap Natasha Shine. Sementara itu, kuasa hukum mereka, John Siregar, mengatakan kliennya akan diperiksa sebagai saksi pelapor. Terkait bukti-bukti, pihak Robi Shine belum akan mengungkapkannya ke media. Bukti-bukti tersebut akan terlebih dahulu diserahkan kepada penyidik. Diketahui sampai saat ini Billy Syahputra belum memberikan tanggapan secara langsung usai dilaporkan ke polisi. Saat Robi Shine membuat laporan di waktu yang sama, Billy tetap disibukkan dengan kegiatan syutingnya. Berikut wawancara dengan Robi Shine. Dari pihak Trans TV juga yang minta maaf ke kita. Dari pihak Trans TV yang minta maaf ya. Dan kebetulan hari ini aku dibantu juga sama tulangku, Uncle John Siregar ya, yang sebagai kuasa hukum kita ya. Jadi tulangku langsung yang apa namanya, yang mengurusin ya. Jadi gini, kita ini kan bangsa Indonesia ya, berbudaya, punya etika, tata krama untuk berbicara sama siapapun. Saya rasa mungkin segini banyak ini nggak pernah dengan kata-kata yang kotor seperti itu. Termasuk saya yang sudah dewasa begini pun, saya rasa sih jarang ya. Nah, apalagi kata-kata kotor itu disampaikan kepada seorang wanita. Ingat, wanita itulah yang menciptakan kita semua di sini. Ya kan? Kita lahir dari mana? Dari ibu kita. Kata-kata yang kotor itu tidak patut dia sebutkan kepada seorang wanita. Maka dengan itu, pihak Anastasia dan Robi ini akan memberikan pelajaran. Pelajaran baik itu mendidik untuk berbahasa yang santun kepada yang miskin ataupun yang kaya sama. Tidak ada satu kata-kata pun yang patut mereka ucapkan dengan kata-kata yang kotor seperti yang saya dengar ya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Butiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Selasa 18 Oktober 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, kami punya rekomendasi kuliner untuk Anda yang ada di kawasan Balikpapan Baru, yakni bakso Bunda Kita, Tribuners. Kuliner yang satu ini memiliki cita rasa enak dan porsi yang cukup banyak. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, Tribuners. Bahkan karena cita rasa dan harganya yang terjangkau, bakso Bunda Kita ini menjadi favorit masyarakat. Dan seperti apa cita rasanya akan disampaikan oleh rekan Ardiana Kinan dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Ardiana. Baik, terima kasih rekan Ariska. Salah satu kuliner andalan masyarakat Kota Balikpapan adalah bakso Bunda Kita yang sering mangkal di kawasan Balikpapan Baru. Jajanan ini menjadi favorit masyarakat karena harganya yang murah, enak, dan pentol baksonya yang banyak. Hidangan bakso dengan campuran mie kuning dan mie putih yang dilengkapi sawi dan juga toge yang membuat nagih. Ditambah dengan bakso dengan rasa yang pas, tidak keras dan tidak terlalu lembek. Menambah cita rasa bakso tersebut menjadi worth it untuk menemani senja. Juga nikmatnya keripik pangsit yang dapat diambil sepuasnya, membuat pelanggan selalu ingin datang tiap harinya. Dagangan bakso ini biasanya disebut bakso arta karena mangkal di depan tempat bimbingan belajar kawasan Balikpapan Baru. Gerobak tersebut mulai mangkal dibawa di kawasan di pukul 5 sore hingga pukul 9 malam di kawasan tersebut. Kuliner ini ramai dikunjungi saat jam pulang kantor, terlebih lagi saat hari libur. Dan banyak pelanggannya yang makan di sekitaran bundaran Mall Fantasi atau yang kerap disebut Bunau, kembali nongkrong dan berkarya. Untuk menikmati nikmatnya bakso tersebut, pelanggan hanya membayar sekitar Rp14.000 per porsinya, dengan mie dan sayuran ala bakso biasanya seperti 5 pentol kecil dan 1 pentol besar. Namun untuk merasakan nikmatnya menu komplit dengan bakso telur, pelanggan hanya membayar Rp19.000, sedangkan harga ST-nya hanya dibanderol sekitar Rp4.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Aris. Baik, rekan Ardiana Kinan dari Tribun Kaltim, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, pada Minggu 16 Oktober lalu, komunitas Skechers berkumpul di Benteng Belgika, Banda Neira, Kepulauan Banda. Mereka yang datang ke tempat ini juga tergabung dalam pagelaran 2022 International Banda Space Road Skatewalk, Tribuners. Gelaran ini merupakan tempat berkumpulnya para skechers dari berbagai negara. Mereka berkumpul untuk mempromosikan Banda sebagai titik nol dari jalur rempah. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ajeng Hatalea dari Tribun Ambon. Silakan rekan Ajeng. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners. Perlu kami sampaikan seperti apa upaya para komunitas Skechers Indonesia ataupun internasional dalam mempromosikan Pulau Banda sebagai titik nol jalur rempah di Pulau Banda ini. Kita mulai dulu ya, saya mau menceritakan sedikit kepada Tribuners tentang Pulau Banda. Kita tahu bahwa memang Portugis merupakan salah satu bangsa yang menjajah Indonesia pada mulanya. Namun Belanda merupakan satu-satunya bangsa yang menjajah Indonesia paling lama. Dan salah satu yang menjadi daya tarik kenapa rakyat Indonesia, terutama di Pulau Banda, Provinsi Maluku ini menjadi tujuan tempat jajahan karena hasil rempah yang sangat kaya di daerah ini, sehingga ratusan tahun daerah ini dijajah, terbukti dengan banyak sekali situs-situs sejarah peninggalan awal mula jalur rempah itu dimulai. Nah, hal itulah yang kemudian pada saat itu membuat Banda, Pulau Banda di Provinsi Maluku ini terkenal dengan jalur rempahnya. Namun saat ini kebanyakan para wisatawan ataupun dari nasional mancanegara banyak mengenal Banda ini karena
potensi divingnya ke lautannya yang sangat luar biasa. Nah, hal ini yang kemudian sangat diupayakan kembali baik pemerintah dan juga para komunitas untuk bisa menghidupkan kembali jalur rempah dari Pulau Banda ini sebagai titik nol jalur rempah. Ini dilakukan oleh salah satu komunitas yang baru-baru ini berkunjung ke Pulau Banda pada tanggal 15 Oktober 2022. Mereka memulai kegiatan mereka ini dengan sketsa seperti nama komunitas mereka, yaitu komunitas Sketchers Internasional. Kegiatan yang kami pantau di lapangan yaitu para sketchers yang berasal dari berbagai negara ini melakukan bergabung dalam satu kegiatan, begitu namanya 2022 International Banda Spice Road Sketch Wall. Nah, salah satu lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya para sketchers ini yaitu adanya di Benteng Belgika yang letaknya di Banda Neira, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pantauan kami di lapangan tampak para sketchers ini duduk di setiap jiku atau di setiap sudut Benteng Belgika, kemudian mengambil peralatan sketcher mereka untuk menggambar apa yang terdapat di hadapan mata mereka. Nah, khususnya di Benteng Belgika terdapat gunung api Banda dan juga objek utamanya yaitu Benteng Belgika. Para sketchers ini kemudian mencoba untuk mensketsa pemandangan yang ada di hadapan mereka. Nah, salah satu organizer dari event 2022 International Banda Spice Road Sketch Walk yaitu Donald mengatakan bahwa dari kegiatan mereka mensketsa situs-situs sejarah yang menjadi awal mula jalur rempah itu dimulai, yaitu mereka ingin menghidupkan kembali atau mengembalikan titik nol jalur rempah itu di Pulau Banda. Nanti hasil yang mereka sketsakan itu akan didistribusikan ke sosial media, terutama di para sketchers yang mengikuti kegiatan tersebut. Dari 23 sketchers Tribuners yang tergabung dalam event internasional ini, hanya terdapat 2 negara Indonesia mengikuti kegiatan ini. Tantangannya adalah beberapa waktu ini di Provinsi Maluku terjadi cuaca ekstrim yang sulit sekali bisa menyatukan para sketchers yang ada di Indonesia dan sulit untuk menjangkau mereka. Makanya kebanyakan dari sketchers yang mengikuti kegiatan itu dari internasional, diantaranya dari negara Australia, ada Malaysia juga, ada Singapura, dan termasuk Portugis. Nah, para organizer ini juga mendatangkan sketchers yang sudah malang melintang di dunia sketchwalk ya, salah satunya yaitu dari Indonesia, tepatnya di Surabaya ya, yaitu Darman Angir, dan juga ada Mario Linares dari Portugal dan Alvin Marktan dari Singapura. Mereka menempati posisi-posisi trainer yang akan memberikan training kepada para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut untuk bisa lebih mendalami lagi materi-materi apa yang perlu disketsakan dalam karya-karya mereka, terutama ketika berada di Pulau Banda. Karena banyak sekali yang akan diangkat situs-situsnya di Pulau Banda ini, banyak peninggalan sejarah yang mencatat titik nol jalur rempah itu sendiri. Kita hitung saja seperti ada Benteng Belgika, Kepulauan Banda Besar, kemudian ada Pulau Rune, Pulau Hatta, dan tempat peninggalan sejarah lainnya. Keberadaan VOC di Pulau Banda ini menjadi sejarah yang mencatat bahwa betapa kayanya Pulau Banda Provinsi Maluku pada saat itu dengan komoditas utamanya yaitu pala.
Nah, ini yang ingin dikembalikan oleh pemerintah Indonesia sendiri dan juga para komunitas yang turut memperjuangkan atau mensupport apa yang menjadi identitas dari masyarakat Banda Provinsi Maluku, Tribuners. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Ariska, kami kembalikan. Baik, terima kasih rekan Aceng Hatalea dari Tribun Ambon. Dan Tribuners, rekan Aceng juga sempat melakukan wawancara dengan Donald Saluling, Humas Indonesia Sketcher. Berikut liputannya untuk Anda. Teman-teman ini semuanya dari Banda Sketchwalk ya. Jadi kami setiap kali kami mengadakan kegiatan di Banda, kami selalu melibatkan adik-adik kita di sini dari Banda. Kami selalu ajak mereka ikutan gambar bareng. Tujuannya supaya mereka itu belajar bercerita melalui gambar, melalui storytelling, dan mengangkat berbagai macam aspek keindahan Banda, termasuk dari sejarah, dari kehidupan sehari-hari, dari alam, dan juga dari sejarah ya. Beberapa sih semuanya sejarah ya. Dimana mungkin banyak orang yang nggak gitu ngerti ya tentang sejarah ini, karena Banda kan lebih terkenal sebagai diving resort ya. Diving resort, padahal dia punya peran itu juga gitu. Nah, kawan-kawan ini kami sudah tiap kali kami datang, kami ajak ikutan bareng, terus kami dapat sponsor juga yang membantu menyediakan alat gitu, karena mereka tahu bahwa di Banda ini toko alat lukis itu sangat kurang, bahkan tidak ada gitu ya. Yang selalu bawain. Tribuner, saat berkunjung ke Pekalongan tak akan lengkap jika Anda tak mencicipi kuliner khasnya, yakni soto tauco. Tribuners, kuliner yang satu ini memiliki cita rasa yang unik sebab kuahnya terbuat dari bumbu tauco yang sangat khas. Tribuners, dan seperti apa cita rasanya dan di mana lokasi untuk mendapatkan kuliner ini akan disampaikan oleh rekan Septi dari Tribun Travel. Silakan rekan Septi. Oke, baik rekan Ariska. Jadi untuk soto tauco Haji Sak 2 ini ya, lokasinya ada di Pacar Barat, Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, untuk soto tauco Haji Sak 2 ini merupakan tempat makan soto enak yang berada di Kabupaten Pekalongan ya. Nah, soto tauco Haji Sak 2 ini cukup terkenal lantaran dalam seharinya soto tauco Haji Sak 2 ini bisa menghabiskan hingga puluhan porsi. Nah, saat memesan di Tribuners, dalam satu porsi soto tauco Haji Sak 2 ini itu berisikan bihun rebus, irisan daging, terus ada daun bawang, bawang goreng, dan ada bumbu khas yaitu bumbu tauco. Nah, untuk kuah kaldu dan tauconya di sini itu sangat kental, dan bumbu rempahnya itu sangat melimpah ya Tribuners. Jadi rasanya begitu nikmat saat kita santap. Nah, untuk tekstur dagingnya sendiri itu sangat empuk dan lembut. Jadi semakin nikmat jika disantap bersama gorengan tempe ataupun kerupuk. Nah, di warung soto Haji Sak 2, traveler juga bisa memilih isian daging, jeroan, atau campur antara daging sapi dan jeroan sapi. Nah, untuk satu porsinya, soto tauco Haji Sak 2 ini sangat terjangkau ya, yakni mulai 10 ribuan saja. Nah, jika traveler ingin mencicipi kelezatan dari soto tauco Haji Sak 2, warung ini buka jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Begitu Ariska. Baik rekan Septi dari Tribun Travel, terima kasih atas informasi Anda. Tribuner, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk kulineran di Rumah Makan Burukiman yang ada di Kabupaten Ketapang. Rumah makan yang satu ini menyajikan aneka menu menggugah selera Tribuners. Namun yang menjadi favorit adalah menu lontong sayur dengan bumbu rendangnya. Selain cita rasanya yang lezat, kuliner ini juga cukup terjangkau Tribuners. Dan untuk mengetahui lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Imam. Oke, Ariska dan Tribuners sekalian. Jadi lontong sayur dengan bumbu rendang menjadi salah satu pilihan menu favorit di rumah makan Burukiman yang ada di Kota Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Lontong sayur yang dihidangkan
dengan kuah santan ditambah dengan bumbu rendang dengan potongan daging sapi, membuat kuliner ini bisa disantap untuk sarapan maupun makan siang. Selain dengan rendang sapi, lontong sayur di rumah makan Bu Rakiman ini juga bisa dipesan dengan bumbu rendang dengan potongan daging ayam. Untuk rasa tentu baik daging ayam maupun daging sapi sama-sama dapat memanjakan lidah para pengunjung yang mencicipi lontong sayur ini. Untuk satu porsi lontong sayur dengan bumbu rendang dengan potongan daging sapi maupun daging ayam itu dipatok dengan harga 25.000 per porsinya. Nah, bagi Tribuners yang ingin mencicipi lontong sayur di rumah makan Bu Rakiman bisa datang langsung ke Jalan Agus Salim, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Atau Tribuners bisa menanyakan ke warga Ketapang karena rumah makan Bu Rakiman ini cukup terkenal di kota Ketapang. Selain lontong sayur dengan bumbu rendang, di rumah makan Bu Rakiman juga menyediakan menu-menu lain atau menu-menu khas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat seperti ketupat colet hingga bumbu pedas dan menu-menu lainnya. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak. Tribuners, Wakil Wali Kota Palembang mengapresiasi prajurit Kodim 0418 Palembang. Apresiasi ini diberikan karena inisiatifnya dalam mengecat objek wisata Benteng Kuta Besak yang ada di Palembang, Tribuners. Lantaran inisiatifnya ini, Benteng Kuta Besak kini tampil dengan wajah baru yang lebih menarik. Dan seperti apa wujud Benteng Kuta Besak saat ini akan disampaikan oleh rekan Widya dari Tribun Sumsel. Silahkan rekan Widya. Baik, terima kasih rekan Ariska. Selamat siang Tribuners. Wajah baru objek wisata Benteng Kuta Besak atau biasa disebut dengan BKB Kota Palembang, yaitu dengan adanya cat yang berwarna merah terang dan biru terang yang membuat wisatawan menambah tertarik lagi untuk mendatangkan wisata BKB Kota Palembang ini. Kita lihat itu dengan bercorak seperti ada bentuk bulat dan juga diketahui sebelumnya di pelataran BKB ini atau lantai BKB itu sebelumnya itu dicat berwarna abu-abu, akan tetapi sudah mulai memudar. Dan cat ini dilakukan oleh pihak TNI, itu dari para pedagang di sekitar BKB yang mengatakan bahwa cat lantaran di berwarna merah dan biru itu dilakukan oleh TNI Kodim
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasar Bersehati Hebat Manado kini mulai digunakan kembali. Para pedagang juga telah mulai berjualan di lapaknya masing-masing, Tribuners. Tampak pula masyarakat kini juga telah memadati pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dan bagaimana suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Ferdi Guhuko dari Tribun Manado. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore Tribuners. Dari Manado saya laporkan, dan selamat sore juga untuk rekan Ariska dari studio. Seperti yang dikatakan rekan Ariska bahwa di kota Manado baru saja diresmikan pasar baru, yaitu Pasar Bersehati Hebat yang ada di kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, Tribuners, pasar ini baru saja kemarin ya, opininya diresmikan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, karena memang pembangunan pasar baru ini di bawah pimpinan dari Pemkot atau program dari Pemkot, pemerintah Kota Manado. Dan ini juga ketika sudah diresmikan langsung diisi oleh para pedagang, seperti yang terlihat di layar Anda Tribuners, di lapak-lapak yang ada di lantai 1 dan lantai 2 sudah diisi oleh para pedagang, baik para pedagang sembako maupun para pedagang penjual daging dan ikan. Nah, Tribuners, di tempat ini juga akan diisi full. Seperti terlihat juga masih ada beberapa lapak yang masih terlihat kosong karena memang ini baru dibuka, jadi masih ada persiapan perpindahan dari pasar depan untuk pindah ke pasar baru yang ada di belakang. Karena sebelumnya Pasar Bersehati ini ada di depan, dialokasikan sementara di depan. Nah, ketika dibuka baru ini pedagang akan jualan kembali di pasar baru ini. Jadi terlihat ada beberapa lapak yang disediakan itu masih ada yang belum diisi oleh para pedagang. Nah, sebagai informasi tambahan Tribuners, untuk para pedagang yang masuk di Pasar Hebat Bersehati, di sini harus mengurus di mana surat izin lahan itu harus diurus ke PD Pasar, dan ada pembayarannya per bulan, per hari, dan juga per tahunnya. Nah, untuk yang masyarakat yang sudah memiliki izin lahan hanya memperpanjang kembali izin tersebut untuk menempati lapak-lapak tersebut. Nah, di hari kedua yang sedang pantauan dari Tribun Manado yang ada di dalam hal ini saya terlihat bahwa masyarakat Kota Manado sudah mulai memadati pasar tersebut dengan aktivitas seperti biasa pada pagi, siang, dan sore hari berbelanja di Pasar Bersehati Hebat. Dan beberapa masyarakat juga ketika diwawancarai mereka sangat senang dan bahagia dengan pasar baru Bersehati ini, karena menurut mereka ini adalah pasar yang sangat bersih, sangat baik, dan satu-satunya yang berada di Sulawesi Utara. Dan mereka berharap lewat pasar ini baik masyarakat maupun pemerintah bisa bekerja sama untuk tetap menjaga kebersihan dan keindahan pasar baru Bersehati Hebat Kota Manado, Sulawesi Utara. Mungkin itu pelaporan saya dari Kota Manado, dikembalikan ke rekan Ariska di studio. Terima kasih. Baik, rekan Ferdi Guhuko dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, pasangan suami istri di Kota Padang berhasil menyulap halaman rumahnya menjadi tempat budidaya anggur. Pasalnya budidaya ini berawal dari hobi Tribuners. Namun setelah ditekuni, usaha rumahannya itu ternyata berhasil mendatangkan pundi-pundi rupiah. Dari hasil budidaya ini mereka menjual bibit. Sementara untuk buahnya hanya mereka konsumsi sendiri atau dibagikan kepada teman dan saudara. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Rezi Anwar dari Tribun Padang.com. Silahkan rekan Rezi. Iya, Ariska. Ini ada budidaya anggur di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Budidaya anggur ini dilakoni atau di usaha milik salah satu warga Kota Padang bernama Stevi, di mana usaha ini budidaya anggur dengan memanfaatkan ruang yang tersisa dari halaman rumah
warga ini bernama Stevi. Jadi halaman rumah ini yang berada di kawasan padat penduduk disulap menjadi sebuah tempat budidaya yang ada berbagai tanaman. Namun saat ini yang sedang dikerjakan atau ditanam yaitu salah satunya anggur. Untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Bawah Bungo nomor 2 RT 1 RW 11 Kelurahan Alai Parakopi, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ini berawal dari hobi ya, di mana Stevi ikut komunitas, salah satu ada komunitas anggur Padang, sehingga berlanjut belajar cara menanam anggur, bagaimana cara merawatnya agar buahnya, biasanya buah anggur ini rentan sekali terhadap hujan gitu. Kalau hujan keseringan sehingga buahnya akan ada jamur gitu. Daunnya juga ada jamur gitu. Dari hobi ini Stevi akhirnya pada saat COVID sebelumnya di mana masyarakat dirumahkan, bekerja banyak di rumah sehingga menjadi ladang usaha untuk pemasukan beliau sendiri. Anggur ini buahnya tidak dijual, namun yang dijual yaitu bibitnya. Bibit ini dijual, bahkan banyak yang membeli dari teman-temannya sendiri, karena Stevi mengatakan bahwa pada saat COVID masyarakat banyak di rumah sehingga waktunya banyak berada di rumah dan pekerjaan dikerjakan juga di rumah, sehingga banyak masyarakat melakukan kegiatan budidaya di rumah begitu. Selain itu, Stevi juga menjual bibit ini dari teman-teman melalui media sosial atau dari mulut ke mulut. Sedangkan untuk buahnya sendiri diberikan kepada tamu, teman, saudara yang datang ke rumahnya. Sedangkan untuk tanaman lain, dengan memanfaatkan halaman rumah sendiri, Stevi juga menanam seperti cabai, ada dan jenis sayur-sayuran lainnya. Jadi sehingga pada saat COVID, Stevi sendiri tidak ada membeli cabai untuk keluar rumah, sehingga dia tetap fokus di rumah sehingga bisa terjauh dari pada saat COVID. Sehingga pada saat sejak beberapa bulan sampai 2 bulan dia tidak membeli cabai. Usahanya sendiri sampai saat ini masih berkembang dalam usaha rumahan. Dia juga dibantu oleh suaminya untuk mengurus budidaya anggur ini. Bibit anggur setinggi 150 cm ini dijual dari rentang harga 150.000. Sedangkan untuk yang sudah berbuah ini dijual sampai Rp600.000. Begitu, Rizka. Baik, terima kasih rekan Rezi Anwar dari tribunpadang.com. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pemilik yang bernama Agnes Stevi. Berikut liputannya untuk Anda. Saya namanya Stevi. Jadi ini sebenarnya bukan usaha ya. Sebenarnya awalnya berawal dari hobi.
Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News Sore edisi Selasa 18 Oktober 2022. Kami akan menyajikan informasi seputar peristiwa yang terjadi di tanah air Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami di lapangan, inilah Live Update Tribun News Sore selengkapnya. Awali informasi hari ini, Tribuners, Baradae menjadi satu-satunya terdakwa, satu-satunya terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J yang menjadi justice kolaborator. Pihak Baradae juga tidak mengajukan nota pembelaan atau dakwaan JPU yang dibacakan dalam sidang perdana hari ini, Selasa 18 Oktober 2022. Lantaran kubu Baradae tidak mengajukan eksepsi atau nota pembelaan tersebut, maka persidangan berikutnya akan langsung digelar dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Abdi Yandasa. Dan lebih detailnya, silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea, benar sekali. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada. Halo, rekan Abdi. Baru saja selesai dalam dakwaannya. Halo, rekan Abdi. Halo, ya dia. Halo dia. Ya. Ya dia. Sudah kembali tersambung, silakan. Ya, benar sekali. Saat ini saya melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau hasil dari sidang perdana atau sidang pembacaan dakwaan dari Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae yang baru saja menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan pada hari ini. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mendakwa Baradae secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dengan melanggar pasal 340 subsidi pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Baradae menjalani sidang terpisah dengan 4 terdakwa lainnya, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang menjalani sidang pada hari sebelumnya, yakni pada hari Senin kemarin, tanggal 17 Oktober 2022. Meski begitu, pihak Baradae menilai dakwaan dari jaksa sudah cermat dan tepat sehingga pihaknya tidak akan melayangkan nota keberatan atau eksepsi soal dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut. Karena tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan berikutnya akan langsung digelar dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 mendatang. Selain itu, Baradae juga meminta maaf kepada keluarga Brigadir J atas peristiwa penembakan yang merenggut nyawa teman seprofesinya itu. Dia mengaku menyesal atas terjadinya insiden penembakan tersebut hingga merenggut nyawa Brigadir J. Baradae menyebut sebagai anggota dirinya tidak hanya memiliki memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal yang merupakan atasannya tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh pengacaranya Baradae, yakni Roni Talapesi. Roni mengungkapkan sebagai seorang anggota polisi dengan pangkat yang paling rendah, dia sangat sulit untuk menolak perintah dari atasannya yang merupakan seorang jenderal. Roni juga menegaskan jika kliennya tersebut sama sekali tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan dengan Ferdi Sambo terhadap Brigadir J. Untuk itu, Roni sudah menyiapkan strategi khusus untuk membela kliennya dalam persidangan selanjutnya. Demikian laporan saya, dia kembali ke studio. Baik, Tribuners, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari kuasa hukum Barada Richard Eliezer. Berikut informasi selengkapnya. Kami ada beberapa catatan. Kalau bicara catatan ini kan pastinya nanti kita bicara tentang pembuktian. Pembuktian seperti apa? Tadi kan sudah jelas kami menyampaikan bahwa kami tidak mengajukan nota keberatan eksekusi. Karena apa? Perbuatan yang dilakukan oleh kami, betul kami tidak mengelak melakukan penembakan, tapi dasarnya apa? Berdasarkan perintah. Cuma juga tadi mendengar bahwa saudara Richard ini menyampaikan dengan tulus permohonan maaf kepada keluarga korban. Semoga dengan permohonan maaf dari keluarga korban ini juga bisa membuat adik
kita juga lebih tenang ya, Richard Eliezer dan juga keluarga korban. Kami sangat oke, terkait nanti ke depannya pembelaannya seperti apa, nanti kita dari tim pengacara mempunyai strategi khusus ya. Dan juga kan kita sudah minta untuk dimajukan pemeriksaan dari Verdi Sambo dan kawan-kawan. Wanita pekerja pabrik garmen PT Daenong terseret arus Sungai Ciasem saat pulang kerja pada Rabu 12 Oktober 2022 petang lalu. Sosok mayat perempuan yang kemudian ditemukan di Sungai Ciasem, Desa Cikaum Timur, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang dipastikan merupakan korban. Isak tangis keluarga pun mengiringi pemakaman korban atas nama Ratna Fitrianingsih, diketahui masih berusia 25 tahun. Informasi lebih lengkapnya terkait kronologi penemuan dari jenazah, reporter dari Tribun Jabar, silakan rekan. Baik, terima kasih Kang Dea. Seperti diketahui, kasus kematian Ratna tersebut akibat terseret arus air Sungai Ciasem yang saat itu sedang banjir melintasi jalanan yang biasa dia lintasi. Setelah 6 hari pencarian dari sejak kejadian hingga hari kemarin, tim SAR berhasil menemukan jasad korban yang setelah 6 hari hilang terseret arus di salah satu pinggiran Sungai Ciasem, kurang lebih sekitar 53 km dari TKP. Kemudian korban pun langsung dievakuasi dan sebelumnya emang kondisi jasad korban sudah tidak bisa dikenali, dalam artian kondisinya sudah membusuk, dan beruntung pihak suami masih mengenali ciri-ciri rambut yang ada pada jasad korban sehingga bisa memastikan bahwa korban tersebut adalah istrinya yang 6 hari lalu terseret arus Sungai Ciasem. Baik, demikian laporan langsung dari Subang, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Ahya, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kalap BPBD Subang, Udin Zajudin selengkapnya. Saya sebetulnya sudah kecil hati, sudah frustasi, tapi alhamdulillah hari ke-6 ini ternyata kami tim BPBD, Basarnas, Wanadri, kemudian dibantu relawan dari Purwakarta di Karawang, alhamdulillah sudah berhasil juga dari Pemanukan. Alhamdulillah korban ditemukan di wilayah Kecamatan Pemanukan. Jadi di Sungai Ciasem, wilayah Kecamatan Cikaum. Dan korban kelihatannya tidak mengambang di air, korban itu malah tersangkut di pinggir air di bawah pohon bambu. Jadi susah memang. Pada prediksi berbagai macam penduduk, termasuk orang pintar, katanya bahwa jenazah itu masih ada di atas di Tulung Agung, tapi ternyata alhamdulillah Basarnas sebagai pendukung kami, kemudian juga dari Wanadri, alhamdulillah jenazah sudah terangkat dan kita nunggu tim Inapis dari Polres Subang untuk penyerahan selanjutnya ke keluarga, karena keluarga nggak bisa dilihatkan karena kondisi jenazahnya sudah kurang bagus. Pencarian di hari keberapa ini, Pak? Ini hari ke-6 ini, hari ke-6 ya. Jam berapa tadi ditemukannya mayat? Jam berapa tadi kira-kira sekarang jam berapa ya? Iya. Setelah 2 bulan kabur ke Singapura, tersangka bos judi online berinisial A alias J akhirnya tiba menggunakan baju tahanan berwarna merah saat tiba melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. A alias J keluar bandara dengan pengawalan ketat dari kepolisian. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Freddy, reporter dari Tribun Medan yang akan menginformasikan seputar kedatangan dari tersangka ini. Silakan. Ya, baik Dea dan juga pemirsa, jadi benar bahwa tersangka bos judi online Apin BK itu kemarin tiba di Sumatera Utara melalui Bandara Kuala Namu setelah 2 bulan buron ke Singapura, karena memang sebelumnya dikabarkan bahwa bos judi online itu sudah kabur ke Singapura pasca markas judinya digerebek polisi, dan sejauh ini polisi juga masih terus menyita aset-aset milik bos judi online Apin BK, dan hari ini baru saja
dilakukan penyitaan rumah mewah bos judi online itu dengan harga rumah 30 miliar. Jadi tadi ada 2 rumah sebenarnya, di seberangnya juga ada rumah dan harganya 21 miliar. Jadi total rumah yang disita sampai hari ini itu ada sekitar 51 miliar. Sementara jika ditotalkan keseluruhan aset yang disita dari bos judi online itu ada sekitar ratusan aset. Itu baru aset saja, tapi belum harta yang lain termasuk kendaraan. Tapi sejauh ini baru rumah. Dan kemarin begitu tiba di Polda Sumatera Utara, bos judi online itu langsung diperiksa oleh penyidik di Treskrimsus Polda Sumut, dan sekitar pukul 22 itu langsung dimasukkan ke gedung tahanan dan barang bukti Polda Sumut. Begitu deh. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi selengkapnya. Dua hal. Yang pertama, bahwa tadi sore sekitar pukul 11, rangkaian ini adalah bagian dari proses atau rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara terkait dengan tindak pidana perjudian dengan tersangka Apin BK. Tadi sore sekitar pukul 13 sampai dengan pukul 16, penyidik di Treskrimsus Polda Sumatera Utara berdasarkan surat penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kembali menyita 5 aset. Kembali menyita 5 aset milik Apin BK. Sekali lagi, ini adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang yang dikenakan oleh penyidik Krimsus. 5 aset itu adalah berupa rumah toko yang berada di kawasan Cemara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sore hari ini juga saudara tersangka Apin BK sudah Joni atau Apin BK sudah tiba di Polda di Sumatera Utara, dan selanjutnya akan menjalani proses pemeriksaan di Polda Sumatera Utara terkait dengan tindak pidana awal yang dilakukan, yaitu tindak pidana perjudian dan TPPU. Dua hal itu yang ingin kami sampaikan. Cukup, selebihnya nanti kita tunggu update berikutnya. Jajaran Satreskrim Polres Belitung mengamankan 5 tersangka atas kasus pengeroyokan. Aksi itu menyebabkan korban meninggal dunia di tempat hiburan malam Sari Laut. Tersangka diduga mengeroyok korban Roland Pramudia, 22 tahun, warga Jalan Dahlan, Kelurahan Pangkal, Lalang, pada Minggu 4 September 2022 dini hari lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter Pos Belitung. Kami sudah terhubung dengan rekan Dede Suhendar. Silakan. Ya, baik Dede dan Tribuners, bisa kami sampaikan Polres Belitung akhirnya merilis kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan menyebabkan korban Roland Pramudia, 22 tahun, meninggal dunia pada tanggal 4 September 2022 lalu. Kejadian tersebut terjadi di tempat hiburan malam Sari Laut yang beralamat di Jalan Wahab Ajis, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Padan, Kabupaten Belitung. Berdasarkan keterangan dari Kasih Humas Polres Belitung, AKP Antonius Sinaga menjelaskan kejadian tersebut bermula saat korban tiba di THM Sari Laut sekitar pada tanggal 4 September 2020 lalu sekitar pukul 2.09. Kemudian pada saat tiba di lokasi kejadian, korban ditegur oleh saksi yang berinisial AF karena diduga membawa minuman jenis arak ke dalam area hall tempat hiburan malam. Saksi AF kemudian mengambil minuman tersebut dan sempat memukul korban menggunakan botol plastik dan menyuruh korban untuk meninggalkan area hall. Kemudian ketika korban berada di kursi sofa, tepatnya di depan meja kasir, terjadi cekcok mulut antara keduanya dan mulailah terjadi perkelahian. Kemudian untuk 5 orang tersangka, yaitu Wendy, Ari, Prayogi, Ayung, dan Reza, satu persatu datang dan mulai memukuli korban mulai dari dalam area hall sampai di parkiran hingga di luar pagar tempat hiburan malam. Kemudian korban yang pingsan dibawa pulang oleh 2 rekannya menggunakan sepeda motor, namun sangat disayangkan nyawa korban tidak bisa diselamatkan meski sudah dibawa ke rumah sakit RSUD Marsudi Judono, Tanjung Pandan, Belitung.
Atas kejadian tersebut, kelima tersangka dijerat menggunakan pasal pengeroyokan dilakukan secara bersama-sama. Dan bisa kami sampaikan, Dea dan Tribuners, tadi pagi jajaran Satreskrim juga telah menggelar proses rekonstruksi kejadian tersebut yang dimulai tepat pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang tadi. Namun proses rekonstruksi berlangsung secara tertutup, di mana hanya pihak yang berkepentingan diperkenankan masuk ke dalam area rekonstruksi. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan Dede juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasih Polres Belitung, AKP Antonius Sinaga. Berikut keterangannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang telah hadir dalam kegiatan konferensi pers ini. Pada hari ini kami akan melakukan konferensi pers terkait kejadian yang terjadi di THR di SL. Ya. Kemudian untuk LP yang dituangkan dalam kejadian tersebut yaitu LPB 96/9 Romawi 2022 SPKT Polres Belitung. Ya, untuk waktu kejadian terjadi pada hari Minggu dini hari pada tanggal 4 September 2022 sekira pukul 02.09 WIB. Untuk TKP di tempat hiburan malam di Sari Laut yang beralamat di Jalan Wahab Ajis nomor 29 RT RW 014/005 Kelurahan Desa Pal 1 Kecamatan Tanjung Pandan. Untuk kronologi sendiri yaitu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 02.09 WIB, korban berkunjung ke tempat hiburan ya, di Sari Laut yang beralamat di Jalan Wahab. Aksi kejar-kejaran terjadi antara anggota buruh Sergap Polsek Palmerah dengan pria di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Pria diduga pengedar narkoba itu ternyata tak hanya sendiri, melainkan ada lagi beberapa orang yang ikut-ikutan berlari dari kejauhan. Dan untuk informasi selengkapnya terkait hasil dari penggerebekan Kampung Boncos kali ini, Tribuners akan dilaporkan reporter Tribun Jakarta. Kami sudah terhubung dengan rekan Satrio Sarwo Trenggina. Silakan. Ya, baik rekan Dea, jadi memang penggerebekan di Kampung Boncos berlangsung. Yang berlangsung di Kampung Boncos ini di Palmerah, Jakarta Barat itu berlangsung dari awal hari Senin pada tanggal 17 Oktober 2022. Jadi memang itu awalnya dibagi beberapa titik dan salah satu titik itu mohon maaf, jadi penggerebekan di Kampung Boncos itu 17 Oktober 2022 dan dibagi ke beberapa titik awalnya, dan salah satu titik itu berlangsung di sebuah kebun kosong di mana anggota buruh Sergap, salah satu buser, melihat ada orang dari kejauhan dan dia kemudian mengejar orang itu, dan tapi orang itu juga kabur gitu karena takut akan ditangkap. Jadi mereka kabur sehingga anggota buser gagal untuk melakukan penangkapan. Tapi kemudian berlanjut melakukan penggeledahan di kampung tersebut dan ditemukan sejumlah barang bukti seperti 28 bong ya, alat untuk menghisap sabu, kemudian juga ada korek api bekas,
dan juga uang tunai. Memang dalam penggerbekan kali ini polisi Kapolsek penggerbekan ini juga dipimpin oleh Kapolsek Palmera, Kompol AKP Dodi Abdul Rohim. Tetapi memang saat melakukan penggeledahan belum ditemukan pengedarnya atau bandar dari narkoba tersebut, tetapi polisi berhasil mengamankan 4 diduga pengguna narkoba, dan kemudian 4 orang itu dibawa ke Polsek Palmera dan dicek urinnya, dan hasil urinnya itu memang satu positif benzo. Nah, dan 3 lainnya negatif, sehingga mereka 3 orang ini dipulangkan seperti itu. Dan Pak Dodi Abdul Rohim juga akan terus ya, berdasarkan juga perintah dari Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, bahwa ia dan jajarannya akan terus melakukan operasi atau penggerbekan di Kampung Boncos yang memang saat ini dikenal sebagai kampung yang menjadi sarang narkoba seperti itu. Dan dia selalu melakukan tes urin juga terhadap anggota-anggotanya yang sebelum melakukan penggerbekan. Dan alhamdulillah sebelum melakukan penggerbekan kemarin semua anggotanya negatif. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Satrio Sarwo Trengginas untuk laporan Anda di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Aceh. Aparat Polres Aceh Barat berhasil menangkap 7 orang tersangka penyalahgunaan barang haram jenis sabu-sabu. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita narkotika jenis sabu-sabu seberat 13,39 gram dari 7 tersangka tersebut. Laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Serambi News sudah bergabung bersama kami di sana. Ada rekan Sa'dul Bahri. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dia. Benar bahwa polisi telah menangkap 7 tersangka penyalahgunaan sabu-sabu di Molabo. Pihak kepolisian Polres Aceh Barat berhasil menangkap 7 orang penyalahgunaan barang haram ini dari 7 tersangka tersebut. 6 orang diantaranya adalah pengedar yang menjual kepada orang lain. Berikut 1 orangnya lagi adalah berstatus sebagai pemakai, dan penangkapan ke-7 tersangka itu terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pihak kepolisian selain menangkap para tersangka juga menyita narkotika jenis sabu-sabu seberat 13,39 gram dari ke-7 tersangka tersebut. Pengungkapan dan penangkapan kasus tersebut berlangsung dari ke-7 ini adalah yang terjadi sejak Agustus hingga September 2022, dan pada Senin kemarin pihak kepolisian membeberkan kasus ini kepada awak media yang berlangsung di Mapolres di Melabu. Kemudian 7 orang tersangka dalam kasus tersebut masing-masing TR 27 tahun, YS 22 tahun, AR 38 tahun, kemudian AS 35 tahun, IR 38 tahun, AM 25 tahun, dan SF 37 tahun, yang kesemua tersangka tersebut ini mendekam di tahanan Mapolres Aceh Barat. Terkait dengan kasus itu, ke-7 tersangka penyalah narkotika jenis sabu-sabu ini dikenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dengan ancaman 6 tahun hingga 20 tahun penjara. Demikian dia yang dapat kami laporkan.
Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman jurnalis Aceh Barat. Hari ini Polres Aceh Barat, hari Senin 17 Oktober 2022, melaksanakan press conference ungkap kasus narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Barat. Jadi kita ada 5 perkara atau 5 kasus dengan total 7 tersangka. Adapun total berat barang bukti dari 5 kasus ini adalah 13,39 gram untuk jenis narkotika golongan 1 sabu. Selain barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu, terdapat juga barang bukti lain yang kita amankan seperti perangkat alat hisap sabu, kemudian ada plastik klip juga, kemudian ada beberapa handphone yang kita sita dari tersangka. Apa ini satu jaringan ataukah? Seorang kakek 78 tahun tertabrak truk trailer di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara saat berkendara motor. Sopir truk mengungkapkan korban mencoba melaju cukup kencang, menerobos lampu merah mengikuti kendaraan lain di depannya. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jakarta, ada rekan Geral Leonardo Agustino yang akan melaporkan terkait kronologinya. Silakan rekan. Ya, selamat sore Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa memang pada hari Minggu terjadi kecelakaan maut di Jalan Raya Cilincing yang menewaskan seorang lansia berusia 78 tahun, di mana korban ini terlindas atau tertabrak truk trailer di Jalan Raya Cilincing setelah yang bersangkutan mencoba menerobos lampu merah di Jalan Raya Cilincing. Kronologi kecelakaan ini dapat saya sampaikan Dea dan juga Tribuners. Memang awalnya korban yang mengendarai motor Honda Scoopy melaju dari arah Cilincing menuju ke arah Tanjung Priok di Jalan Raya Cilincing, tepatnya menjelang lampu merah Gang Sate, dan dari arah berlawanan atau dari arah Tanjung Priok menuju ke arah Cilincing ada 1 unit truk trailer yang dikendarai seorang sopir bernama Junaidi. Dalam prosesnya memang kedua pengendara ini berada di jalur yang berbeda dan kondisi lampu merah di kedua titik ini juga memang berbeda, di mana dari posisi truk trailer lampu merahnya ini lampu lalu lintasnya sudah menunjukkan lampu hijau tanda bisa berjalan, sementara pada titik lainnya yang merupakan titik dari posisi pengendara sepeda motor korban ini memang dalam kondisi lampu merah. Namun berdasarkan keterangan sopir truk Junaidi, korban ini berupaya menerobos lampu merah sehingga Junaidi yang sudah sempat berupaya memberhentikan truk trailer ya, tak bisa mengendalikan truk trailer, akhirnya menabrak sepeda motor yang dikendarai korban. Dapat saya laporkan juga dan juga Tribuners, korban ini sebenarnya belum meninggal di tempat kejadian perkara, namun setelah dilarikan ke rumah sakit RSUD Koja, korban ini meregang nyawa sesampainya di IGD RSUD Koja. Adapun Jalan Raya Cilincing memang selama ini dikenal sebagai jalur tengkorak, di mana banyak kejadian kecelakaan maut yang menewaskan, lebih sering menewaskan pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Raya Cakung Cilincing, dan memang Jalan Raya Cakung Cilincing ini adalah, atau Jalan Raya Cilincing ini adalah tempat beroperasinya kendaraan-kendaraan besar seperti truk trailer dan kendaraan-kendaraan angkutan barang lainnya. Kembali ke Anda, Dia. Baik, Tribuners, rekan Geral juga sudah mendapatkan keterangan mewawancari langsung sopir truk bernama Junaidi, berikutannya. Jadi pas lampu merah, kecepatan itu posisi saya lampu hijau. Nah, yang dari Cilincing arah ke Priok itu lampu merah. Saya maju, jalan kecepatan mungkin 25-30 lah. Nah, tahu-tahu ada motor yang itu motong. 2 motor, yang satu lolos, yang satu ya kena, Pak. Berarti motor ini nerobos lampu merah ya? Iya, Pak. Oke. Nah, terus dia posisinya ngebut atau gimana, Bang? Ya, tadinya udah jalan, sempat ngerem, maju lagi. Jadi abang memang udah benar-benar lagi lampu hijau, nggak bisa ngerem, akhirnya? Rem dari jauh udah, ini yang ganakan lah, namanya orang lagi ini. Siap. Itu motornya
Scoopy itu ya Bang ya? Scoopy, ya putih. Scoopy putih ya? Iya. Terus kalau yang si pengendara motor kondisinya gimana Bang? Meninggal di tempat atau? Meninggal di rumah sakit. Meninggal di rumah sakit ya? Siap. Makasih banyak Bang Junaidi ya. Oh kalau abang dari arah mana mau kemana tadi Bang? Saya dari Priok arah mau pulang ke garasi Marunda. Mau ke arah dari Priok mau ke Marunda. Kalau motor dari arah mana kemana? Dari Cilincing arah ke Priok. Dari Cilincing arah ke Priok ya? Berarti dia nerobos yang dari Cilincing arah ke Priok, dia nerobos lampu merah. Yang dari ini ya, Gang Sate ke luar situ ya? Iya. Oh iya siap. Makasih Bang Junaidi ya. Dari Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra ditemukan meninggal dunia. Guru tersebut bernama Herman, mengajar di SMA Negeri 9 Kendari dan Lambolosi di MAN 1 Kendari. Keduanya sempat hilang seusai menjaring ikan di perairan Teluk Kendari pada Minggu 16 Oktober 2022. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News Sultra, ada rekan Fadli Aksar. Rekan, bisa Anda informasikan terkait kejadian ini? Ya, baik Dea, baik Tribuners. Dua orang guru SMA di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, ditemukan tewas tenggelam di perairan Teluk Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Kedua guru tersebut yakni bernama Herman, merupakan guru SMA Negeri 9 Kendari, dan Lambolosi merupakan guru MAN 1 atau Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Herman dan Lambolosi sendiri sebelum ditemukan meninggal dunia pada Minggu dini hari sekitar jam 4 subuh, mereka keduanya pergi menjaring ikan di perairan Teluk Kendari. Namun pada Minggu 16 Oktober 2022 pukul 18 atau jam 6 sore, Lambolosi dan Herman tak kunjung pulang, dan kemudian pihak keluarga berusaha untuk mencari kedua guru SMA tersebut. Namun upaya keluarga gagal, kemudian menghubungi pihak kantor pencarian dan pertolongan atau KPP Kendari untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Akhirnya pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin, jenazah Herman ditemukan mengapung di kawasan water sport Teluk Kendari pada pukul 7.30 pagi. Jenazah Herman, guru SMA Negeri 9, kemudian dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Kendari. Pencarian kemudian dilakukan terhadap Lambolosi, guru MAN 1 Aliyah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari, hingga akhirnya jenazah Lambolosi ditemukan di kawasan Teluk Kendari, tepatnya di dekat dermaga Polisi Militer Angkatan Laut pada pukul 11.30 WITA atau pagi menjelang siang kemarin. Kemudian jenazah Lambolosi dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Penyelidikan kepolisian menyimpulkan dugaan sementara kedua guru SMA negeri di Kota Kendari tersebut meninggal karena tenggelam. Demikian dia. Baik. Terima kasih rekan Fadli Aksar untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala KPP Kendari Aris Sofinggi selengkapnya. Ya, untuk penyebab kecelakaan dalam hal ini kami tim SAR gabungan terutama Basarnas bukan dalam kapasitas untuk memberikan penjelasan apa penyebabnya. Tentu nanti menjadi ranahnya pihak kepolisian kalau memang oleh pihak keluarga menuntut apa penyebab dari kejadian tersebut, karena memang tidak ada saksi mata yang menyaksikan apa yang terjadi pada saat kejadian tersebut. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua korban nelayan yang melaksanakan aktivitas memancing di perairan Teluk Kendari ini. Yang pertama tadi pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah korban berhasil diketemukan, dan yang kedua
pada pukul lebih kurang 11.30 juga diketemukan di sekitar pesisir perairan Teluk Kendari ini, masing-masing berjarak kurang lebih 1 km dari penemuan atau lokasi perahu yang digunakan untuk kegiatan memancingnya. Kondisi Teror kemunculan harimau masih membuat was-was warga di Baringin, Sungai Tanang, Kabupaten Agam, Sumatera Utara. Sementara itu, bangkai anjing yang dimangsa oleh harimau pada Jumat 14 Oktober 2022 lalu kini sudah ditemukan oleh warga. Bangkai anjing itu ditemukan warga tidak jauh dari lokasi kandang yang beberapa hari lalu dijajaki oleh harimau. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Tribun Padang, ada rekan Alif Ilham Fajriyadi. Silakan rekan dengan informasi Anda seputar update situasi terkini di sana. Oke, terima kasih rekan Dea. Saya laporkan dari Beringin, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bahwasanya semula pada Jumat tanggal 14 Oktober 2022 itu warga di Nagari Beringin itu ditemukan bahwasanya ada kemunculan harimau yang mana menewaskan 2 anjing peliharaan warga di ladang. Nah, akibat kejadian tersebut, warga bersama-sama berpatroli di sekitar ladang untuk mencari jejak-jejak harimau tersebut dan keberadaan tersebut. Lalu pada hari penyisiran pertama, warga hanya berhasil menemukan 1 harimau, warga hanya bisa berhasil menemukan 1 bangkai anjing. Lalu pada penyisiran kedua, pada minggu, warga berhasil lagi menemukan 1 bangkai anjing yang mana ditemukan tidak jauh dari lokasi kandang pada saat dimakan oleh harimau tersebut. Akibat kejadian itu, banyak warga yang takut ke ladang dan memutuskan untuk berdiam diri di rumah sampai terjadi. Lalu saat ini warga di sekitar Baringin mulai membunyikan bunyi-bunyian dari meriam, sebab menurut BKSDA itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk menghalau harimau tersebut untuk tidak mengakhiri ladang kembali. Dan juga di Baringin tersebut juga menjadi objek wisata setiap akhir pekan, yaitu di Puncak Kabun. Nah, sampai hingga saat ini untuk bermalam belum bisa mengunjungi objek wisata Puncak Kabun tersebut. Ikut rekan ya. Baik, Tribuners, rekan Alif juga sudah mendapatkan keterangan dari Babin Kamtibmas Polsek Banu Hampu, Aibtu Bodri. Berikut liputan lengkapnya. Jadi bagaimana Pak untuk evakuasi pertama ini Pak terkait dengan penemuan harimau ini Pak? Evakuasi pertama kami dari Babin Kamtibmas bersama dengan Babinsa serta Wali Negari serta Jorong serta Paga Negari mengajak warga untuk sementara untuk meninggalkan kebunnya dulu. Tidak ada beraktivitas di kebunnya masing-masing. Menjelang kita menunggu dari BKSDA. Ini Pak, kawasan di dekat penemuan harimau itu kan juga tempat wisata Pak. Ya. Nah, bagaimana caranya Pak untuk himbauannya Pak? Untuk sementara itu kita pasang spanduk nanti untuk di pintu masuk. Untuk objek wisata sementara ditutup dulu. Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Waidoko di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alo, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur diduga bangkrut. Pasalnya SPBU itu sudah ditutup operasionalnya selama hampir 1 tahun. Manajemen SPBU yang dikelola oleh perusahaan umum daerah atau Perumda Mawarni juga belum melaporkan keuangan. Informasi lebih detailnya, Tribuners, akan dilaporkan reporter Tribun Flores. Ada rekan Paulus Kebelen di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwa manajemen perusahaan sampai saat ini belum melaporkan secara detail soal dugaan bangkrutnya SPBU Waidoko di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Dan memang selama bulan Januari 2022 hingga bulan Oktober ini memang sudah tidak berfungsi lagi SPBU tersebut karena diduga bangkrut. Informasi yang diperoleh dari Kepala Bagian Umum atau Kabak Umum Setda Sika, Yakobus Octavianus Florino, mengatakan pihaknya sampai saat ini masih menunggu laporan keuangan soal pengelolaan SPBU tersebut. Dan saat ini pihaknya hanya menerima informasi secara lisan
soal SPBU yang sudah tidak lagi beroperasi. Untuk itu dalam tahun ini pemerintah Kabupaten Sika melalui Kabak Umum, melalui Kabak Ekonomi Seda Sika akan meminta inspektorat untuk melakukan audit investigasi terkait persoalan dugaan bangkrutnya SPBU. Dan memang sampai saat ini belum ditemukan secara pasti titik persoalan soal dugaan bangkrutnya SPBU. Dan setelah dikonfirmasi soal anggaran yang disertakan untuk pengelolaan SPBU ini memang belum dikonfirmasi karena memang Kabak Ekonomi sendiri belum tahu jumlah ataupun total anggaran yang dikucurkan untuk pengelolaan bisnis milik pemerintah daerah Kabupaten Sika ini. Demikian Dea dan Tribuners informasi yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Paulus untuk informasi Anda dari Kabupaten Sika. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seekor ular piton berukuran sekira 7 meter ditemukan usai menelan anak sapi di Kulinjang, Kelurahan Tuara, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Meski sudah tidak bisa bergerak, tapi ular itu sempat melawan. Tribuners, mohon maaf terjadi kesalahan. Kita beralih ke informasi berikutnya di Kalimantan Utara. KPU Nunukan melanjutkan verifikasi faktual kepengurusan 3 partai politik atau parpol pada Senin 17 Oktober 2022. Ketiga parpol yang dilakukan verifikasi faktual tersebut yakni Umat, Perindo, dan Hanura. Verifikasi faktual yang dilakukan KPU Nunukan masih seputar kepengurusan parpol. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara. Ada rekan Febrianus Felis di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, rekan Dia dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa ada 8 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan sudah dilakukan juga verifikasi faktual untuk kepengurusan masing-masing parpol. Ada 8 diantaranya Hanura, PBB, Partai Gelora, Partai Umat, PSI, Partai Garuda, Partai PKN, dan Partai Perindo. 8 parpol tersebut sudah dilakukan verifikasi untuk kepengurusan, dan saat ini KPU Nunukan tengah melakukan verifikasi keanggotaan masing-masing parpol dari 8 parpol tersebut dengan mendatangi 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Komisioner KPU Nunukan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Pak Harudin mengatakan verifikasi faktual yang dilakukan KPU Nunukan masih seputar kepengurusan parpol dan artinya masih mulai kepengurusan parpol mulai dari ketua, sekretaris bendahara, status sekretariat dan keterwakilan perempuan 30% di kepengurusan. Sementara kata Harudin mengenai keanggotaan 8 parpol mulai dilakukan verifikasi hari ini di 21 kecamatan. Selanjutnya, rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi pada 6 November 2022. Pada 7 November 2022 mendatang penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol oleh KPU Provinsi kepada KPU RI. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol oleh KPU RI pada 8 November 2022. Disampaikan Karudin, hasil verifikasi faktual nanti akan direkap melalui Sistem Informasi Parpol atau SIPOL, begitu juga yang dilakukan oleh KPU Provinsi. Untuk hasil verifikasi faktual nanti akan diumumkan oleh KPU RI pada 9 November mendatang. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Febrianus Felis untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Di Riau, ribuan warga di Pelalawan antusias mengikuti program penghapusan denda dan diskon pajak bumi dan bangunan atau PBB. Program ini dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Pelalawan. Program penghapusan denda dan diskon PBB P2 hingga 50% diberlakukan oleh BPKAD. Informasi selengkapnya terkait ini, Tribuners, akan dilaporkan rekan Johannes Tanjung, reporter dari Tribun Pekanbaru. Silakan rekan.
Halo, rekan Jones Tanjung. Ya, terima kasih rekan Dea dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Johannes Tanjung dari Kabupaten Pelalawan melaporkan program yang diberlakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, yakni penghapusan denda dan diskon pajak bumi bangunan, perkotaan, dan pedesaan. Dalam rangka bersempena dengan Hari Jadi Kabupaten Pelalawan yang ke-23, program ini atas inisiasi daripada Bupati Pelalawan, Bapak Haji Jukri, dan diselenggarakan oleh BPKAD Kabupaten Pelalawan. Program diskon pajak dan penghapusan denda ini berlangsung selama 5 hari, selama peringatan atau perayaan Hari Jadi Kabupaten Pelalawan yang ke-23 pada pekan lalu. Dan diskon ini berlaku hanya pada masyarakat yang merupakan wajib pajak yang melakukan pembayaran ke STAN yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Pelalawan pada pelaksanaan Helat Pelalawan. Helat Pelalawan merupakan event yang dilaksanakan dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan catatan atau hasil perhitungan dari BPKAD Kabupaten Pelalawan, selama Helat Pelalawan dibukukan 2.209 wajib pajak yang mengikuti program diskon pajak dan penghapusan denda. Masyarakat yang sebelumnya sudah terlambat membayar pajak atau sudah terkena denda berbondong-bondong datang ke STAN BPKAD untuk membayar pajak atau PBB P2 mereka. Kemudian masyarakat yang ingin membayar pada tahun ini juga mendapatkan diskon sebesar 50%. Sehingga ada total 2.209 masyarakat yang membayarkan pajak atau mendapatkan diskon 50% dan juga penghapusan denda tersebut. BPKAD juga membukukan bahwa nilai transaksi selama program itu diberlakukan sebanyak 110 juta lebih yang terkumpul selama 5 hari pemberlakuan program tersebut. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan, Davidson Saharudi SIH menyatakan program ini merupakan stimulus bagi para masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk memberanikan diri membayar pajak PBB P2-nya. Dengan catatan memang pajak yang diberlakukan diskon 50% dan juga penghapusan denda, yaitu pajak yang nilainya di bawah 1 juta ke bawah. Artinya untuk pajak dengan kategori 1 juta ke bawah merupakan milik masyarakat, bukan milik perusahaan ataupun bukan milik badan hukum maupun badan operasi lainnya. Sehingga masyarakat ke depannya lebih antusias untuk membayar pajak langsung ke BPKAD dan juga Pemda Pelalawan. Tentunya memang berdasarkan kajian BPKAD, antusiasme ini cukup tinggi dan menjadi gambaran untuk tahun depan bagaimana masyarakat lebih menarik atau tertarik lagi membayar pajak, tentunya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemda Pelalawan juga berjanji akan melaksanakan program-program lainnya ke depan untuk menarik perhatian atau antusiasme masyarakat untuk membayar pajak-pajak daerah lainnya. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Johannes Tanjung untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Tugas langsung melakukan uji coba dengan memberikan sejumlah kendaraan besar seperti truk kontainer hingga bus besar melintas di atas jembatan. Untuk laporan selengkapnya Tribuners terkait hasil dari penjajalan ini akan disampaikan reporter Tribun Bali. Kami sudah terhubung dengan rekan Imade Prasetya Aryawan. Silakan rekan. Halo, rekan Imade. Baik, terima kasih rekan Dea. Baik, bisa saya laporkan dari Kabupaten Jemberana. Memang hujan deras memang terjadi sejak hari Minggu malam. Nah, itu mengakibatkan bencana alam yang cukup banyak. Dari data BPBD Jemberana sendiri, ada 35 titik banjir di 18 desa. Nah, yang terparah adalah di Kelurahan Tegal Cangkring, lingkungan Biluk Poh Kangin, atau tepatnya di Jembatan Biluk Poh, Penyaringan, Kecamatan Mendoyo. Nah, jembatan ini merupakan akses utama jalur Denpasar Gilimanuk yang sudah lumpuh sejak hari Minggu malam sekitar pukul 11 malam. Nah, sejak saat itu aparat keamanan mulai dari TNI, Polri, dan instansi lainnya melakukan penutupan jalur baik dari arah Denpasar maupun Gilimanuk. Nah, kemudian esok harinya
atau Senin 17 Oktober kemarin, aparat gabungan kembali datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi material banjir bandang yang sempat memutus akses utama Jalan Denpasar Gilimanuk itu. Setidaknya ada 3 alat berat yang dilibatkan di sana, dan dalam waktu beberapa jam atau sekitar 6 jam itu material banjir bandang sudah bisa dievakuasi, kemudian diuji coba dengan membuka akses lalu lintas untuk sepeda motor. Nah, beberapa saat kemudian petugas kemudian membolehkan mobil pribadi atau mobil keluarga untuk melintas. Nah, itu berlangsung hingga Selasa 18 Oktober pagi. Nah, kemudian di hari Selasa, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional juga datang untuk mengecek jembatan Bilukoh Penyaringan ini. Hasilnya ternyata ada struktur yang masih perlu perbaikan, yaitu di ujung barat jembatan akses utama jalur Denpasar Gilimanuk ini. Nah, dari BBPJN sendiri itu akan memasang penguat atau pengunci dari jembatan tersebut agar nantinya truk kontainer, truk pengangkut besi dan segala macam, atau truk yang bermuatan tonase lebih dari 20 ton bisa melintas di atas jembatan. Nah, untuk sementara truk-truk yang bermuatan di bawah 20 ton masih diperbolehkan dengan catatan dilakukan bergantian dan dibuka secara buka tutup. Demikian laporan dari Jembrana, rekan Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Imade Prasetya untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kalimantan Selatan selesai melaksanakan verifikasi faktual. Hanya dalam 1 hari, KPU menyelesaikan verifikasi terhadap 9 partai politik di Kalsel pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Verifikasi terakhir ini dilaksanakan di kantor Sekretariat Eksekutif Komite Partai Buruh Kalsel, Banjarmasin. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Ahmad Maudodi, reporter dari Banjarmasin Post yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik, selamat sore Dea dan rekan Tribuners. Dapat kami sampaikan ini benar bahwa memang KPU Provinsi Kalimantan Selatan ini selesai melaksanakan verifikasi faktual terhadap 9 partai politik yang lolos verifikasi administrasi di Kalimantan Selatan, di mana verifikasi faktual ini dilakukan hanya dalam 1 hari, yaitu kemarin hari Selasa 17 Oktober 2022. Ini seluruh verifikasi termasuk keberadaan dan kesesuaian visi kantor sekretariat partai hingga kepengurusan pada 9 parpol di tingkat provinsi Kalsel ini dapat terpenuhi. Tidak cuma KPU Provinsi Kalsel sendiri, dalam tahapan verifikasi faktual ini, para komisioner dan jajaran Bawaslu Provinsi Kalsel juga turut melaksanakan pengawasan melekat. Ketua Bawaslu Kalsel Azhari Dani mengatakan pelaksanaan verifikasi oleh KPU Kalsel ini berlangsung lancar meskipun memang ada pengurus dari 2 parpol, yakni Partai Hanura dan PBB yang verifikasinya harus dilakukan melalui panggilan video. Alasannya Ketua DPD Partai Hanura Kalsel tengah melaksanakan umroh dan bendaharanya ini tengah berada di rumah sakit. Begitu juga Ketua DPW PBB Kalsel tengah berada di Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh. Sedangkan dari aspek keterpenuhan perwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol sebesar 30%, ini seluruh parpol juga didapati sudah memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, dalam pengawasan verifikasi faktual perihal status bangunan kantor sekretariat parpol juga diperhatikan. Dari 9 parpol yang diverifikasi, 6 diantaranya ini diketahui kantor sekretariatnya berstatus pinjam pakai dan sisanya berstatus sewa. Ketua Bawaslu Kalsel Azhari Dani mengatakan berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi terhadap verifikasi faktual, kepengurusan terhadap 9 parpol ini dinyatakan sudah memenuhi syarat. Namun tidak berhenti di sini saja, pengawasan melekat Bawaslu katanya juga akan dilanjutkan pada proses verifikasi faktual parpol di tingkat kabupaten kota yang dimulai juga kemarin hingga hari Jumat tanggal 4 November 2022. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Maudodi, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ketua Bawaslu Kalsel Azhari Dani selengkapnya.
sesuai dengan mekanisme prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan berlaku. Berdasarkan surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 435/PL dan seterusnya ya, perihal pemberitahuan verifikasi faktual kepengurusan partai politik peserta pemilu tahun 2024 terkait hal tersebut ya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan melekat pada tahapan verifikasi faktual kepengurusan partai politik calon peserta pemilu pada hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2022. Fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan pasal 74 PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, yaitu memastikan kesesuaian secara faktual data antara NIK dan nomor KTA. Gerakan Mahasiswa Peduli Hutan Rakyat atau GMPHR Bangka Belitung melakukan audiensi dengan anggota Komisi 3 DPRD Babel. Mereka menolak perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan yang diduga dilakukan tanpa sosialisasi serta tanpa sepengetahuan masyarakat. Laporan lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Riki Pratama, reporter dari Bangka Pos. Silakan Riki, bagaimana bisa Anda sampaikan terkait hasil dari audiensi ini? Baik, Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami sampaikan dari Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Kota Pangkal Pinang, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau GMPHR pada hari Senin 17 Oktober 2022 kemarin melakukan audiensi dengan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Bangka Belitung, di mana tujuan kedatangan dari GMPHRI ini untuk menolak perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan yang diduga dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang agrobisnis, tidak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di desa tersebut, di mana masyarakat desa dari Labuh Air Pandan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Induk ini memprotes atau menolak terkait penguasaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis di asal Bangka Belitung. Mereka menuntut agar DPRD dapat melakukan pengkajian ulang atau membentuk pansus untuk menyelidiki persoalan penguasaan lahan di hutan di Desa Air Labu Air Pandan. Kemudian Ketua Komisi 3 Provinsi Bangka Belitung, Adet Mastur, mengatakan berjanji akan segera menindaklanjuti audiensi dan keluhan yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa melalui Gerakan Mahasiswa Peduli Hutan Rakyat. Begitu, ya. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama untuk laporan Anda di Bangka. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya anjang sana dan sosialisasi kepada masyarakat oleh personel Satgas Yonar Hanut 3 di wilayah Hukum Maluku Utara sangat membuahkan hasil. Bagaimana tidak, selama menjalankan tugas, Satgas di bawah pimpinan dari dan Satgas Organik Yonar Hanut atau ARH Ahmad Yani ini bisa menarik perhatian masyarakat di sana. Alhasil, puluhan pucuk senjata rakitan dan bahan peledak yang diberikan ke masyarakat ke personel Satgas. Baik, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Randi Basri, reporter dari Tribun Ternate. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea di studio dan saat ini saya melakukan dari Ternate, Maluku Utara, di mana ada tim Satgas Organik Yonar Hanut yang bertugas di wilayah hukum Provinsi Maluku Utara, di mana dari hasil Satgas yang berlangsung di wilayah Provinsi Maluku Utara, di mana anggota Satgas berhasil menerima
sebanyak 16 pucuk laras senjata rakitan dan juga 28 butir bahan peledak yang diterima secara langsung dari masyarakat, di mana Satgas ini di bawah pimpinan dan Satgas Letkol dan Satgas Organik Yonar Hanut, Letkol Arha Ahmad Yani, di mana dirinya menyebut dengan adanya Satgas yang berlangsung, bukan Satgas yang berlangsung di wilayah provinsi yang tersebar di beberapa kabupaten kota, di mana personilnya telah melakukan sosialisasi dan anjang-sana ke masyarakat secara langsung, di mana dari sosialisasi tersebut personil Satgas di mana mengimbau dan memberikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga dari situlah masyarakat dengan sukarela memberikan senjata rakitan yang masih dimiliki masyarakat dan juga bahan-bahan peledak yang masih dimiliki masyarakat untuk diberikan kepada Satgas. Dan terakhir, menurut Ahmad Yani, pada Jumat kemarin pihaknya menerima 2 pucuk senjata dari 2 warga di Kau, Kabupaten Sumatera Utara, yang dimana secara sukarela memberikan 2 pucuk senjata rakitan kepada tim Satgas Organik Yonar Hanut, di mana dengan pemberian ini juga menurut dan Satgas Letkol Arha Ahmad Yani, di mana dia menyebut pihaknya dan anggota akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika masih menerima atau memiliki senjata rakitan dan bahan peledak agar segera diberikan kepada anggota yang bertugas, khususnya Satgas Organik Yonar Hanut. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Randi Basri untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tanggul antara Rumah Sakit GMIM Tonsea, Air Madidi, dan Terminal Air Madidi jebol diterjang banjir. Akibatnya banyak lumpur yang sempat masuk hingga ke ruangan Rumah Sakit GMIM Tonsea. Tanggul jebol pun kini dalam penanganan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui pihak BPBD setempat. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fistel Mukuan, reporter dari Tribun Manado. Silakan rekan, bisa Anda laporkan terkait kondisi terkini di sana? Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk kejadian ini, banjir di Rumah Sakit GMIM Tonsea Air Madidi ini terjadi pada hari Minggu siang, yaitu sekitar jam 1, dan memang air meluap ke rumah sakit itu sekitar jam 3. Itu terjadi karena tanggul antara Terminal Air Madidi jebol sehingga air masuk ke rumah sakit yang mengakibatkan lumpur masuk ke dalam rumah sakit pada sore hari, sehingga di malam hari itu para petugas TNI Polri, jemaat, dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar rumah sakit melakukan pembersihan lumpur di Rumah Sakit GMIM Tonsea dibantu oleh TNI Polri. Nah, dalam kesempatan kami dalam peristiwa itu terjadi pada hari Minggu. Jadi untuk pasien tidak ada pelayanan, hanya IGD, sehingga hanya sedikit yang ke rumah sakit pada saat itu. Jadi tidak banyak masyarakat yang mengunjungi rumah sakit pada saat itu. Namun meskipun ada banjir di rumah sakit, menurut pihak rumah sakit, para staf dan karyawan mereka tidak panik karena mereka sudah dilatih bagaimana mengatasi jika terjadi bencana, sehingga mereka sudah tahu apa-apa yang harus diselamatkan saat peristiwa tersebut terjadi. Dan memang untuk kejadian itu semua pasien yang akan keluar dan pengunjung yang akan masuk untuk sementara dihentikan karena masih sementara pembersihan. Dan pada kemarin pagi pembersihan sudah selesai dan aktivitas sudah berjalan seperti biasa. Nah, akibat kejadian itu, Gubernur Sulawesi Utara Pak Oli Dondo Kambe bersama Bupati Minahasa Utara Pak Jono Ganda meninjau langsung lokasi kejadian. Dan memang dari hasil pantauan kami ada beberapa bunga dan pot bunga yang rusak di rumah sakit. Selain itu ada beberapa alat medis dari
rumah sakit yang terendam air, namun dari pihak rumah sakit menyampaikan masih bisa digunakan karena hanya bagian luarnya yang basah. Dengan begitu dari pihak rumah sakit sampaikan tanggul yang jebol tersebut akan segera diperbaiki agar tidak terulang lagi banjir di bagian rumah sakit. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Fistel Mukon untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Pertemuan Jokowi dengan Infantino merupakan tindak lanjut atas komunikasi keduanya beberapa waktu lalu pasca insiden atau tragedi Kanjuruhan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News, ada rekan Reza Denny yang akan menginformasikan terkait hasil dari pertemuan tersebut. Silakan rekan. Baik, Dea, terima kasih. Selamat sore rekan Tribuners semua. Benar bahwa pada hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, Presiden Jokowi menerima tamu spesial, yakni Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Presidenan di Jakarta Pusat. Dan pada pertemuan tersebut, di mana Gianni hadir pada sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 2 jam. Pembahasan yang terjadi di selama 2 jam itu dibicarakan oleh Presiden Jokowi dalam konferensi persnya bersama juga dengan Gianni Infantino. Adapun poin-poin penting dari pembahasan tersebut, yakni bagaimana kehadiran Gianni Infantino ini sebagai tanda bahwa upaya Indonesia untuk melakukan transformasi sepak bola di tanah air pasca tragedi Kanjuruhan yang memang menelan banyak korban, yang hingga saat ini sudah 130 lebih korban meninggal dunia. Kemudian setelah itu Presiden Jokowi juga memastikan bahwa Piala Dunia usia 20 yang sedianya digelar di Indonesia pada tahun depan atau 2023 tetap akan digelar. Ini juga menjawab keraguan apakah Piala Dunia U20 ini akan digelar atau seperti apa, karena memang pasca tragedi Kanjuruhan bahaya atau semacam sanksi dari FIFA mengintai. Tapi tadi Presiden Joko Widodo memastikan kembali bahwa Piala Dunia U20 tetap akan digelar di Indonesia. Kemudian poin berikutnya yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yakni soal bagaimana Stadion Kanjuruhan yang akan direnovasi total. Bahkan tadi diberi sinyal bahwa Stadion Kanjuruhan tersebut akan dirubuhkan terlebih dahulu, kemudian baru akan dibangun ulang sebagaimana standar yang telah diberlakukan oleh FIFA. Lalu kemudian pertemuan tersebut juga diwarnai sejumlah hal menarik. Salah satunya bagaimana Gianni Infantino mengatakan bahwa FIFA akan berkantor di Indonesia, tapi tidak jelas apakah yang dimaksud oleh Gianni ini adalah tim dari FIFA atau dirinya juga akan ikut ke kantor. Tapi itu nampaknya juga menjadi sinyal positif bagaimana Gianni juga mengatakan soal bahwa kehadirannya di sini sebagai titik keberangkatan baru bagi sepak bola Indonesia gitu. Lalu dalam pertemuan tersebut yang menarik adalah tidak hadirnya Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau yang biasa disapa Iwan Bule, karena memang kalau dari pernyataan Presiden Joko Widodo, pertemuan di Istana Negara memang pertemuan antara FIFA dengan pemerintah, sementara PSSI bukanlah atau lembaga pemerintahan. Dan memang betul bahwa setelah pertemuan di Istana Negara, Presiden FIFA Gianni Infantino langsung menuju kantor PSSI di kawasan Senayan gitu. Dan dalam pertemuan tersebut juga yang menarik adalah bagaimana Gianni Infantino memberikan semacam cindera mata gitu kepada Presiden Joko Widodo, yakni satu buah bola yang akan digunakan dalam perhelatan Piala Dunia di Qatar pada akhir tahun ini. Adapun bola tersebut bernama Al Hilal juga diberikan oleh Gianni Infantino yang kemudian dibalas oleh Presiden Joko Widodo dengan memberikan jersey timnas Indonesia gitu. Adapun memang pertemuan tersebut berlangsung sangat hangat setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dalam
acara tersebut juga dilakukan semacam tanya jawab dengan wartawan dan sejumlah hal dibahas, tapi memang dalam koridor soal pertemuan dengan Gianni Infantino. Demikian dia, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Denny untuk laporan Anda di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya. Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Ansor Kota Mobogo memperingati Maulid Nabi 1444 Hijriah. Perayaan ini berlangsung di Aula Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobogo pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Kegiatan turut diramaikan perwakilan dari Sekolah Menengah Atas atau SMA sederajat se-Kota Mobogo. Informasi lebih lengkapnya Tribuners terkait kegiatan ini apa saja yang dilakukan kemarin akan disampaikan rekan Randi Tuliabu, reporter dari Tribun Manado. Silakan rekan. Baik, rekan Dea, terkait dengan adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Pemuda Ansor Kota Mobagu ini betul berlangsung di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobagu, yang juga salah satu sekolah yang menjadi tempat favorit untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari Ansor maupun IKTMI tersebut. Terpantau di lapangan ya bahwa kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia juga dengan Ansor, tiap tahun itu dirayakan. Juga turut hadir dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama yang kemarin sudah melakukan roadshow ke Pulau Mohondo Raya khususnya, itu sudah pada titik 21 titik terakhir di kegiatan Maulid Nabi kemarin yang dirayakan di di MAN Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Mobagu. Turut hadir juga dalam perayaan ini dia itu ada Kepala Kantor Kemenag Kota Mobagu, Bapak Jamal Lamato, juga Ketua Nahdlatul Ulama Bapak Nasrun Koto, yang juga turut meramaikan perayaan ini. Baik Dea, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Randi Tuliabu di Kota Mobagu. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seekor ular piton berukuran sekira 7 meter ditemukan usai menelan anak sapi di Kulinjang, Kelurahan Tuara, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Meski sudah tidak bisa bergerak, tapi ular itu sempat melawan ketika hendak ditangkap. Untuk informasi terkait ini selengkapnya Tribuners akan dilaporkan reporter Tribun Timur. Ada rekan Erlan Saputra di sana, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih untuk rekan Dea yang memberikan saya kesempatan. Jadi saya Erlan Saputra dari Tribun Timur melaporkan. Jadi memang benar yang dikatakan oleh rekan Dea bahwasanya kemarin tepatnya hari Senin itu masyarakat Kulinjang itu digegerkan dengan penemuan seekor ular piton dengan panjang 7 meter. Ya, menurut warga waktu di lokasi bahwasanya ular tersebut baru saja memangsa seekor ternak sapi yang masih berumur 3 minggu ya. Salah satu saksi mata yang kemudian juga menemukan pertama kali ular tersebut, bahwasanya dia sangat yakin bahwa ular tersebut baru saja memangsa hewan atau sapi, anak sapinya. Nah, akibatnya pada saat menemukan ular tersebut, dia sontak memanggil salah satu warga sekitar untuk menangkap ular tersebut. Dan pada saat menangkapnya itu sempat ular piton dengan panjang 7 meter itu melawan dan agak warga sangat sempat kewalahan menangkapnya. Namun dengan menggunakan alat seadanya berupa kayu dan karung, itu ular tersebut berhasil ditangkap oleh warga. Kemudian ular tersebut juga menurut warga sekitar salah satunya adalah
Al-Basar bahwasanya ular yang sama itu sempat memakan juga seekor kambing ya, dengan ular yang sama. Kemudian juga di daerah tersebut di Kulinjang, Kelurahan Tuara itu memang sering atau banyak satwa liar seperti ular, babi dan lain sebagainya. Beberapa minggu yang lalu juga sempat masyarakat digegerkan dengan penemuan ular, tapi ular yang berbeda. Di ular itu sempat memakan juga seekor babi. Itu menurut keterangan warga. Nah, saat ini ular tersebut itu masih berada di perkampungan Kulinjang, Kelurahan Tuara. Menurut Al-Basar, apabila ada warga yang ingin membeli akan dijual karena ini sangat meresahkan masyarakat dan juga dia sangat rugi karena seekor anak sapinya itu ditelan oleh seekor ular. Demikian saudara rekan dia. Baik, terima kasih rekan Erlan Saputra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya. Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah selesai membacakan dakwaan terhadap Richard Eliezer alias Baradae atas kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022. Baradae pun memastikan tidak mengajukan bantahan atau eksepsi atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Hal itu disampaikan langsung oleh pengacara Baradae, yakni Roni Talapesi, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni mengatakan keputusan tidak mengajukan eksepsi lantaran isi dakwaan dinilai sudah cermat dan tepat. Untuk itu pihaknya tidak akan melayangkan nota keberatan atau eksepsi seperti 4 terdakwa lain dalam perkara tersebut. Meskipun Roni menyampaikan masih ada catatan-catatan dari pihaknya. Menurutnya hal itu akan dijadikan sebagai pembuktian dalam persidangan selanjutnya. Secara khusus pihak Baradae pun meminta agar Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Bribka RR dihadirkan sebagai saksi. JPU mendakwa Baradae telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana bersama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Karena tidak mengajukan eksepsi, maka pihak Baradae pun akan langsung melanjutkan sidang ke tahap pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Atas perbuatannya, Baradae sendiri didakwa sebagaimana terancam pasal 340 supaya saat menjalani sidang hari ini. Alasannya tak lain karena yang bersangkutan berstatus sebagai Justice Kolaborator LPSK. Namun ternyata status Justice Kolaborator dari Baradae ini belum sah di mata hukum. Hal itu diungkap pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana Bonaprapta, di acara Kompas TV pada hari ini Selasa 18 Oktober 2022. Ia menyebut apakah Baradae betul-betul sah sebagai JC saat penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Sementara menurutnya di dakwaan sidang perdana hari ini ia belum disebutkan sebagai Justice Kolaborator. Menurutnya apabila lewat proses pembuktian nantinya informasi yang berasal dari Eliezer atau Baradae ini benar, serta berkesesuaian dengan alat bukti lain, maka disebutnya baru valid kedudukannya sebagai Justice Kolaborator. Lebih lanjut, jika nantinya hakim menyetujui Baradae sebagai JC, ia bisa mendapatkan keringanan hukuman, termasuk potensi lolos dari jerat pidana. Kendati ada peluang tersebut, pakar hukum pidana dari UI tersebut tak yakin Baradae sepenuhnya lolos. Adapun pengurungan hukum dinilai lebih masuk akal. Seperti diketahui, Baradae bersedia membongkar kasus kematian Brigadir J, sehingga membuat kasus menjadi lebih terang. Ia menjadi satu-satunya tersangka yang menjadi Justice Kolaborator dan mendapatkan pendampingan dari LPSK. Setelah tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Baradae akan masuk ke tahap pembuktian. Tahap pembuktian ini akan beragendakan pemeriksaan saksi-saksi. Secara khusus, tim kuasa hukum Baradae meminta agar Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Ricky Rizal dihadirkan sebagai saksi.
Permintaan itu disampaikan pengacaranya, Ronita Lapesi, dalam sidang dakwaan Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Selasa 18 Oktober 2022. Roni mengungkapkan hal tersebut perlu dilakukan demi terpenuhinya asas peradilan yang cepat. Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso menyetujuinya dan akan berencana menghadirkan keempat saksi yang diinginkan. Hal ini berarti kemungkinan besar dalam sidang selanjutnya Baradae akan berhadapan dengan para tersangka lain. Tidak hanya itu, Baradae juga kemungkinan akan bertemu dengan anggota keluarga mendiang Brigadir J. Pasalnya, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa menjadwalkan akan menghadirkan 12 saksi terkait di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Baradae pada Selasa 25 Oktober 2022 pekan depan. Adapun 12 saksi tersebut yaitu Kamarudin Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Mahareza Rizky, Yuni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, serta Novita Sari Nade, Rohandi Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawan Pasaribu, dan Vera Simanjuntak. Wahyu meminta agar JPU berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi terkait pemberian fasilitas bagi 12 saksi tersebut. Bagi saksi yang berada di wilayah DKI Jakarta, diminta untuk dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wahyu pun memberikan waktu 1 minggu bagi JPU untuk memproses penghadiran 12 saksi tersebut. Permintaan Ketua Majelis Hakim itu pun disanggupi oleh JPU. Aktivis Gerakan Anti Narkoba Henry Yosodiningrat menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa. Keputusannya membuat banyak orang mempertanyakan mengapa ia bersedia membela tersangka kasus dugaan peredaran narkoba tersebut. Kepada wartawan pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022, Henry membenarkan bahwa dirinya resmi menjadi pengacara Irjen Teddy Minahasa. Ia mengaku sudah menangani kasus ini sejak Teddy ditempatkan di penampatan khusus atau patsus di Provos Polri. Henry menceritakan dirinya menerima tawaran menjadi kuasa hukum seusai didatangi oleh istri Teddy Minahasa. Setelah mendengar permasalahan dari cerita istri Teddy, Henry pun terlebih dahulu menemui Teddy Minahasa. Keduanya kemudian berbicara soal kasus yang tengah menjeratnya terkait kasus narkoba. Saat itu, Teddy Minahasa bersumpah kepada dirinya atas nama Tuhan tidak pernah memakai narkoba. Hal itu pun yang mendorongnya untuk menjadi kuasa hukum Jenderal Bintang 2 tersebut. Aktivis LSM Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat itu pun bersumpah tidak pernah menerima 1 peser pun uang dari Irjen Teddy. Henry bahkan mengaku belum membicarakan apapun soal honornya sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Henry memastikan tidak akan membela Irjen Teddy Minahasa secara berlebihan. Dia akan membela kliennya secara objektif. Sebaliknya, menurutnya pihaknya juga akan terus berjuang dalam memberantas narkoba. Meskipun dia mengakui bahwa keputusannya menjadi pengacara Irjen Teddy tersebut berdampak kepada LSM yang dinaunginya. Sidang perdana gugatan perdata atas ijazah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo digelar pada hari ini, Selasa 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagai pihak penggugat, Bambang Trimulyono tidak hadir karena telah ditahan kepolisian atas dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Berdasarkan pantauan Tribun News, sidang tersebut mulai digelar pada pukul 11.28 waktu Indonesia Barat tadi, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni Egy Sujana. Adapun para tergugat yaitu Presiden Jokowi yang merupakan tergugat 1, kemudian Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Menrisdikti tergugat 4. Jokowi diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, sementara 3 tergugat lainnya diwakili oleh kuasa hukum. Namun, sidang berakhir ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan itu diambil lantaran surat kuasa 4 pihak tergugat dan penggugat belum lengkap.
Kurangnya legal standing dari pihak tergugat salah satunya adalah Jokowi yang belum memberikan surat kuasa dengan alasan masih proses. Hakim Ketua Heneng Pujadi pun menjelaskan sidang akan kembali digelar pada 31 Oktober 2022 di PN Jakarta Selatan. Ia meminta para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk dapat melengkapi berkas dan juga akan memanggil semua pihak yang terkait. Jokowi pun juga harus hadir pada persidangan yang akan datang karena perkara ini merupakan perkara perdata mengenai pribadi Joko Widodo. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Jangan dulu ganti channel Anda karena sesaat lagi rekan kami, Alexa Dea akan menemani Anda di program live update Seleb. Dan akhirnya saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di live update Tribun News sore. Sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Lagi tampak
pengguna roda 2 maupun roda 4 itu kita harus saling menghargai di jalan agar tidak menimbulkan konflik-konflik yang harusnya nggak terjadi. Kita nggak bisa nentuin karena kan itu sesuai request kita sendiri. Itu biasanya dari budget sekitar 2 jutaan hingga ke ratusan juta ada. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di Tribun Lampung Podcast, dan tema kali ini kita akan membahas seputar komunitas otomotif yang ada di Lampung. Jadi bagi Tribuners, penggemar otomotif dan juga hobi banget di dunia otomotif, khususnya otomotif roda 2, harus menyaksikan podcast Tribun Lampung kali ini selama 30 menit ke depan bersama dengan Mutiara dan narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu Mas Muhammad Siddiq Abdullah selaku humas dari komunitas Brothership X. Halo Mas Siddiq. Iya Mbak. Gimana nih kabarnya Mas Siddiq? Alhamdulillah baik. Oke, jadi mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih Tribuners seputar dengan komunitas Brothership X, dan juga mungkin kita akan membahas sedikit tentang dunia otomotif roda 2 ya. Dah, Mas Siddiq mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah apa itu komunitas Brothership X? Jadi komunitas Brothership X ini sebenarnya berawal dari teman-teman ngopi yang kemudian kita punya pengen punya hobi baru lah untuk mengisi waktu luang pas weekend, karena memang slogan kita itu enjoy after work. Oke, jadi berawal mula dari teman ngopi, akhirnya memiliki ide gimana sih cara kita untuk mengisi waktu luang ya di weekend, akhirnya timbullah komunitas Brothership X. Nah, boleh diceritain gak nih kapan sih Brothership X itu didirikan? Kayak tanggalnya mungkin, bulannya, dan juga tahunnya. Kalau tanggal berdirinya itu sebenarnya nggak bisa dipastiin ya, nggak bisa dipastiin karena kan memang itu asal ide aja. Iya, asal ide. Kebetulan di bulan Juni 2018. Oke, berarti sudah 4 tahun berjalan ya komunitas ini, luar biasa sekali. Nah, selama 4 tahun berjalan udah ada berapa anggota nih? Mungkin dari awal pertama kali adanya komunitas sampai usia 4 tahun nih, udah ada berapa anggota Mas? Kita berawalnya itu dari 5 orang, sampai sekarang itu ada sekitar 110-an member. Oke, dari 5 orang dan sekarang udah ratusan anggota komunitas Brothership X ya. Nah, untuk komunitas Brothership X ini kan memang khusus untuk otomotif roda 2. Apakah ada spesifikasi motor khusus nih yang bisa masuk ke komunitas dari Brothership X ini, Mas? Kalau kita itu sebenarnya nggak pilih-pilih motor ya, karena kita memang basicnya itu Alvarian. Alvarian itu maksudnya semua jenis motor, mau itu mulai dari Matic, bebek, hingga ke motor-motor kopling yang manual, atau ke moge pun kita boleh. Oke, jadi memang all varian semua spesifikasi motor bisa masuk ke komunitas itu ya Mas ya. Nah, tadi kan katanya anggotanya juga udah ada 110 orang. Apakah itu cuma ada di Lampung nih, base-nya di Lampung, apa itu udah tersebar di beberapa kota atau kabupaten nih yang ada di Lampung? 100-an orang tuh sebenarnya kita memang khusus di Lampung, cuma orang-orang yang tersebar. Oke, Bintang, bahkan ada yang di Jakarta sekarang. Oke, karena memang pekerjaan ya, pekerjaan itu tadi ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi komunitas ini nih sangat variatif ya, selain dari motornya bisa motor Matic, motor bebek, kopling dan sebagainya. Bahkan anggota-anggotanya pun sangat ragam gitu ya, tidak hanya yang ada di Lampung, bahkan ada yang sampai menyebar ke Pulau Jawa seperti itu nih Tribuners. Nah, tujuan adanya komunitas ini tuh seperti apa sih Mas?
Tujuan kita itu sebenarnya berawal dari ngisi waktu luang setelah kerja di weekend. Kemudian sekarang kita lebih ke sosial. Oke, sosial ya. Berarti contohnya kalau misalkan ada, maaf yang ngomong, seperti bencana-bencana yang terjadi gitu. Jadi dari komunitas Brothership X ini tuh melakukan aksi sosial seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Nah, berbicara tentang aksi sosial nih Mas, apakah aksi sosial ini satu-satunya kegiatan atau program kerja? Apa ada kegiatan lainnya nih dari komunitas Brothership X ini? Kita ada beberapa program kerja, ya salah satunya sosial tadi, terus kemudian ada agenda rutin seperti camp ride tahunan, kemudian ada lagi kita tuh biasanya giat. Apa itu? Giat? Itu kita berbaur dengan anak-anak sekolah Busa Pustaka, kita menjadi volunteer di sana. Kita membantu, ada Mang Adi selaku founder ya, pendirinya Busa Pustaka untuk sekolah anak-anak yang kurang mampu. Wah, luar biasa sekali ya. Memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Brothership X ini positif tentunya ya Mas ya, apalagi bergerak di bidang sosial. Nah, ada nggak sih Mas salah satu kegiatan dari komunitas Brothership X ini yang seperti mungkin pertemuan mingguan ataupun pertemuan bulanan yang apa istilahnya belajar bersama nih terkait dengan dunia otomotif Mas? Ada nggak kira-kira? Kalau agenda mingguan itu tadi kita ada di Busa Pustaka, kita setiap hari Minggu datang ke sekolah rakyat. Kemudian ada agenda bulanan itu mungkin kayak kopdar ya, kayak biasanya anak motor lah. Iya, touring lah ya. Dia suka apa namanya modifikasi kendaraannya, atau mungkin ada kayak sesi sharing station gitu istilahnya untuk para anggota untuk lebih mengenal kendaraan mereka. Ada nggak sih kalau di komunitas Brothership X ini? Kalau kita itu setiap kumpul pasti yang diobrolin motor. Boleh di-spill? Karena kita memang rata-rata ya, walaupun kita nggak pilih-pilih motor, cuma ada beberapa yang minatnya sama, itu lebih ke alirannya custom. Motor-motor custom. Berarti motor-motor modif gitu ya, jatuhnya ya Mas. Oh, luar biasa sekali. Nah, boleh tahu nggak sih Mas, biasanya nih, mungkin Tribuners di rumah, para penggemar otomotif roda 2 pengen melakukan modifikasi nih. Mungkin ada tips and triknya nggak nih Mas dari Masnya? Yang pertama, kita tetap harus mematuhi peraturan Satlantas, yaitu seperti harus ada lampu hidup. Walaupun motor custom kita nggak boleh ya lampunya nggak dipasang. Kemudian harus ada sen sebagai indikator ya untuk kita mengkol atau belok. Kemudian ada lagi itu spion, kita harus tetap, dan juga kenyamanan diri kita sendiri sebagai pengendara. Jadi modifikasi juga kita harus tetap memperhatikan keselamatan juga ya, dan peraturan dari satuan lalu lintas tentunya ya Mas ya. Wah, nih Tribuners di rumah, para penggemar otomotif yang suka memodifikasi kendaraannya, terutama kendaraan roda 2, harus memperhatikan betul-betul nih peraturan yang ada dan juga kenyamanan bagi para penggunanya Tribuners. Nah, Mas berbicara tentang modifikasi kendaraan nih, kalau misalkan kendaraan roda 2 biasanya tuh kalau modifikasi mulai dari ringan sampai modifikasi yang kompleks itu kira-kira berapa tuh kisaran harganya nih kalau boleh tahu? Kalau kisaran namanya motor custom kita nggak bisa nentuin, karena kan itu sesuai request kita sendiri. Itu biasanya dari budget sekitar 2 jutaan hingga ke ratusan juta ada. Oh, sampai ratusan juta. Apa itu tergantung sama jenis motornya juga ya Mas ya? Tergantung jenis motor, tergantung bentuk, kita mau seperti apa. Kemudian ada juga kita itu panel-panelnya seperti mungkin dari cat yang bagus, terus ada lagi mungkin dari engine-nya harus ada yang di custom juga, kan biasanya ada yang custom engine. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang kalau ingin memodifikasi kendaraan itu membutuhkan budget yang bisa dibilang nggak sedikit ya Mas ya. Jadi harus ngumpulin duit dulu kendaraannya, kumpulin duit dulu, apalagi kalau misalkan kendaraannya itu ingin dimodifikasi yang sangat kompleks gitu ya, yang sangat lengkap, hampir semuanya diganti, ya mau nggak mau harus mengeluarkan kocek yang lebih tentunya nih Tribuners. Nah,
menceritakan kalau ada kegiatan kopdar atau bisa dibilang touring nih istilahnya ya, touringnya anak-anak motor gitu. Berarti kan motor ini kalau kopdar itu sering pergi jauh nggak sih Mas? Kalau pergi jauh itu sebenarnya kita nggak dijadiin rutinitas ya, karena kita setiap weekend atau weekly itu kita memang ada agenda yang kopdarnya itu memang riding atau kumpul-kumpul dulu, kita ngopi bareng, habis itu baru kita riding keliling kota. Oke, biasanya cuma keliling-keliling kota. Kalau boleh tahu, biasanya yang paling jauh itu kemana Mas? Kita sementara ini ada member yang sampai ke Mandalika kemarin. Mandalika, luar biasa sekali. Jangan-jangan dia menonton acara apa namanya, otomotif kendaraan roda 2 gitu kan, tentunya sering touring dan sebagainya, atau motornya sering digunakan untuk bepergian jauh nih Mas. Ada nggak sih tips and trick perawatan motor yang sering digunakan nih untuk jarak jauh? Untuk jarak jauh kita biasanya diperiksa pertama atau dicek itu terutama oli. Persiapan mulai dari oli, pengereman, kemudian indikator-indikator lampu, dan kemudian kita sampai ke tekanan angin, pokoknya semua deh yang memang kira-kira kita memang mengurangi resiko di jalan ya, mengurangi trouble di jalan itu kita harus periksa, walaupun itu hanya sekedarnya, tapi kita memang harus safety, harus siap dengan trouble, terutama motor custom itu kan memang jadi ya nggak jauh beda sama motor tua lah. Oh ya bisa. Jadi agak-agak rewel ya. Oke. Jadi kalau motor custom ini bisa dibilang agak rewel kalau misalkan sering dibawa jarak jauh seperti itu ya Mas ya? Rewelnya biasanya kenapa ini Mas kalau boleh tahu? Biasanya kalau motor custom itu mulai dari kelistrikan itu karena namanya motor custom kan sudah bukan bentuk standarnya lagi. Itu pasti ada panel-panel yang kurang sempurna mungkin dari kita requestnya, misal kayak kurang rapi kabel-kabelnya, itu bisa mempengaruhi, apalagi kalau kena hujan biasanya sering mati-matian. Seperti itu. Jadi Tribuners di rumah yang memang suka bepergian jauh menggunakan kendaraan roda 2 harus sering melakukan pengecekan ya Mas ya, perawatan. Yang pertama tentunya oli dan juga beberapa mesin-mesin lainnya gitu kan. Karena supaya menghindari atau meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi ketika kita mengendarai kendaraan tersebut. Dan tadi Mas juga bilang nih, Mas Sidik bilang kalau misalkan motor custom atau motor-motor modifikasi itu sangat rentan kalau misalkan dia rewel atau sering mogok gitu, karena kan memang udah diubah dari bentuk standar atau bentuk semula seperti itu ya Mas ya. Wah luar biasa sekali. Nih sebenarnya nih Mas ya, kalau boleh tahu susah nggak sih merawat kendaraan roda 2 gitu? Sebenarnya kendaraan roda 2 itu tergantung dari yang punya ya, owner ya masing-masing. Karena semakin kita rawat motor itu, maka dia akan semakin awet. Kita pakai mau jangka panjang ataupun jangka pendeknya itu akan memberi kenyamanan ke kita sendiri. Kalau untuk perawatan itu mungkin kita ada perawatan rutin ya, kayak sebulan sekali, biasanya kayak ganti oli ya, seperti itulah. Oke, jadi memang ada ini rutinnya ya Mas ya. Wah luar biasa sekali. Jadi ini Tribuners di rumah, ternyata kalau misalkan perawatan motor itu ya sebenarnya nggak susah banget ya. Yang penting kita sebagai pribadi harus rajin gitu merawat kendaraan kita. Apalagi kalau misalkan kita udah tahu nih motor ini sering dibawa jarak jauh, setiap hari mungkin dibawanya 80 km lebih gitu kan. Mau nggak mau berarti kita harus peduli nih sama kendaraan kita gitu. Nah Mas, kalau boleh tahu kan komunitas ini bergerak di bidang otomotif roda 2 dan banyak nih komunitas-komunitas yang ada di Lampung tentunya yang spesifikasi di roda 2. Apa sih yang membuat unik komunitas Brothership X ini dibandingkan dengan beberapa komunitas lainnya nih, khususnya di bidang otomotif? Yang unik dari kita itu sebenarnya kalau kita udah saling kenal, kita benar-benar jadi keluarga di dalam situ. Dan kita memang nggak menutup diri untuk mungkin ada komunitas-komunitas lain yang ingin berbaur, ingin
kenalan, ingin sharing sama kita nggak menutup diri untuk hal-hal yang kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan di Brothership X ini komunitasnya jadi nggak menutup diri, dan kalau udah kenal satu sama lain itu kekeluargaannya tuh terasa gitu ya Mas ya. Wah, luar biasa. Nah, mungkin saya kembali lagi nih, tadi kan berbicara tentang motor modifikasi gitu. Sebenarnya kalau di komunitas Brothership X ini ada nggak sih yang memang dia itu punya usaha gitu di bidang otomotif itu sendiri? Mungkin dia bengkel modifikasi kah, atau dia menjual peralatan-peralatan yang berhubungan dengan otomotif kah, atau seperti apa nih Mas? Kalau untuk itu jatuhnya kita mitra ya. Oke, member mitra. kita yang punya usaha bengkel itu alhamdulillah sekarang ini udah ada sekitar 3 atau 4 orang. Udah 3-4 orang, oke. Yang punya bengkel. Jadi misalkan itu bisa jadi sebenarnya komunitas ini lama-lama berkembang untuk bisa dikatakan sebagai memajukan usaha di bidang otomotif ya Mas tentunya ya. Nah, untuk saat ini komunitas ini udah ada kerjasama belum sih dengan bisnis atau usaha-usaha perbengkelan motor dan sebagainya, atau mungkin istilahnya suku cadang motor gitu, produk-produk tertentu udah ada belum itu Mas? Kalau untuk kita bermitra atau itu kita belum ada, tapi kita memang untuk seperti itu kita lari ke bengkel yang ya jadinya kita tempat temen lah gitu. Kalian main kan. Iya. Seperti itu lah. Oke, jadi main ke teman sekaligus berada motor sekaligus silaturahmi ya seperti itu. Nah, mungkin kita udah dari penghujung nih Tribuners. Ada nggak sih Mas gebrakan baru atau kegiatan baru yang akan dilakukan oleh komunitas Brothership X ini ke depannya? Kedepannya mungkin kita ingin menambah kegiatan yang lebih positif untuk masyarakat. Mungkin kedepannya kita mau ngadain seperti gathering ya, gathering. Karena kan sekarang ini udah banyak nih anak-anak yang main motor juga. Iya, betul. Kita ngadain gathering gimana itu safety di jalan, attitude ya berkendara, kemudian saling menghargai orang-orang yang menggunakan jalan juga. Oke, wah ini sebenarnya idenya luar biasa sekali nih Mas, karena memang jujur ini Mas ya, banyak saat ini karena kendaraan roda 2 yang kita katakan sedikit, orang-orang sekarang udah punya kendaraan. Bahkan anak-anak sekarang udah banyak nih yang bertebaran menggunakan motor di jalan raya. Saya doakan ini acara otomotif luar biasa sekali. Tadi kan saya sudah menanyakan terkait gebrakan terbaru yang akan dilakukan. Nih saya ingin menanyakan harapannya nih Mas, harapan kedepannya dari komunitas Brothership X kepada para pecinta atau yang memiliki hobi otomotif khususnya di roda 2 itu, harapan kedepannya seperti apa Mas? Harapan kedepannya kita harus saling menghormati yang pertama, kemudian kita sesama pengguna roda 2 maupun roda 4 itu kita harus saling menghargai di jalan agar tidak menimbulkan konflik-konflik yang harusnya nggak terjadi. Oke. Karena kan sekarang ini kita tahu mungkin dari salip-salipan atau saling mendahului itu bisa menjadi masalah kadang. Oke. Ya seperti itu. Wah, emang iya sih Mas, kadang kalau misalkan bisa memberikan contoh gitu ya. Kalau misalkan kita berkendara itu kita harus bisa saling menghargai satu sama lain, dan kalau misalkan memang ada yang mendahului ya kita persilahkan gitu kan. Dan jangan lupa nih Tribuners, kalau Tribuners memiliki kendaraan roda 2 sering dibawa untuk pergi jauh, jangan lupa untuk melakukan perawatan rutin, baik itu perawatan harian, mingguan ataupun perawatan bulanan seperti itu ya Mas. Wah, luar biasa sekali nih Tribuners obrolan kita bersama dengan narasumber hebat yaitu Mas Sidik yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita terkait dengan dunia otomotif bersama dengan komunitas Brothership X. Terima kasih banyak nih Mas atas waktunya ya Mas, luar biasa sekali. Mungkin ada pesan dan kesan untuk Tribuners di rumah nih Mas di akhir acara kita ini? Pesan kesannya mungkin lebih
sering ya kayak gini. Mungkin komunitas-komunitas yang lain, kita biar dapat ilmu yang belum kita dapat lah dari yang lain. Gitu. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Sidik ya. Sangat bermanfaat sekali tadi informasinya untuk kita Tribuners di rumah. Tentunya bagaimana sih kita cara merawat ataupun memodifikasi dan juga mengembangkan hobi otomotif khususnya roda 2. Tribuners, terima kasih banyak atas perhatiannya pada podcast Tribun Lampung kali ini dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.
Halo Tribuners, jumpa lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini akan merekomendasikan tempat nongkrong yang kece abis loh. Namanya Duno Coffee. Duno Coffee ini merupakan sebuah tempat nongkrong yang berkonsep garden di Bandar Lampung loh. Lokasinya berada di Jalan Cendana, Kedaton, Kota Bandar Lampung. Di sana Tribuners bisa nongkrong di tempat yang nyaman serta menjajal kopi dan juga mie yang lezat loh. Fasilitas nongkrong yang dimiliki Duno Coffee ini adalah ruangan outdoor, ruangan indoor, ruangan semi-indoor, wifi, musola, toilet, dan hiburan musik langsung seminggu 3 kali. Garden atau taman yang menjadi konsep Duno Coffee ini memiliki kesan industrialis modern. Taman tersebut cukup luas dan memiliki bentuk yang unik mulai dari jalan setapaknya hingga tata letak meja dan juga kursi yang permanen. Meja dan kursi bisa menampung sekira 80 orang. Jarak antar tempat duduk sengaja agak berjauhan, biar nyaman kalau ngobrol nggak begitu kedengaran satu sama lain. Selain itu, Duno Coffee juga berkolaborasi dengan satu restoran minjerit pertama di Pulau Sumatera. Jadi, selain minuman kopi dan juga camilan dari Duno Coffee, pengunjung juga bisa loh mencoba olahan mie yang super pedas sampai ke level 10. Harga menunya hanya mulai dari Rp8.000 sampai Rp25.000 aja. Duno Coffee ini diketahui juga sering mengadakan promo setiap bulan loh. Makanya tunggu aja deh. Bicara soal menu, Duno Coffee memiliki kopi khas andalan berupa kopi susu yang dicampur dengan karamel, pisang, mint, hazelnut hingga selai. Ada pula menu es dengan rasa matcha, red velvet, cocoa mint, dan sebagainya. Di lain itu, Duno Coffee juga menyajikan menu minuman kopi dengan rasa yang kuat seperti espresso, americano, cafe latte, cappuccino, kopi rumahan, dan lain-lain.
Kemudian masih ada loh camilan untuk melengkapi asiknya nongkrong. Sementara Minjerit menyediakan varian olahan mie dengan beragam topping kekinian. Terdapat Minjerit kuah, Minjerit goreng, Minjerit samyang hingga Minjerit ramen. Topping yang tersedia juga nggak kalah asik loh. Ada ayam, jamur, keju mozzarella, siomay, bakso hingga dimsum. Saat dikunjungi, dicicipi 4 menu yang bisa jadi rekomendasi Tribuner saat berkunjung ke Duno Cafe. Ada Minjerit ramen, Minjerit ayam jamur, kopi susu banana, dan red velvet. Menu Minjerit disajikan dengan tata letak yang mirip selayaknya makanan mewah loh. Di dalam piring hitam, tampilan mie terlihat sedikit kemerahan karena telah dibalurkan pada campuran bumbu cabai. Karena yang sedang dijajal adalah mie ayam jamur, di atasnya ditaburi topping sejenis jamur kancing beserta ayam. Didapati pula kerupuk pangsit dan dimsum yang juga ikut terlibat menyempurnakan rasa Minjerit. Kemudian yang terakhir ada 2 lembar selada dan juga irisan tomat yang mempercantik tampilan. Nah, kini saatnya menjajal untuk masuk ke dalam mulut. Lidah mulai peka terhadap rasa pedas yang langsung menggigit begitu menyentuhnya. Pedasnya tentu masih bisa dinikmati karena dibarengi dengan rasa gurih dari bumbu rahasianya. Sedangkan karakter mie yang digunakan adalah mie kenyal berukuran kecil, sehingga pas sekali dengan topping jamur kuping kenyal yang semakin menggoyang lidah. Sementara varian mie ramennya juga wajib dijajal loh. Ramen Jerit memiliki porsi yang mantap dan memuaskan. Seperti ramen pada umumnya terdapat banyak topping di atasnya, yakni ada telur, bakso seafood, dimsum, jamur kuping, potongan nori, irisan tomat, selada hingga sayuran seperti kacang polong, wortel dan juga jagung.
Saat diseruput, kuahnya segar. Bedanya ramen jerit dengan lainnya adalah kuahnya yang cukup pedas. Ciri khas rasa pedas yang dimiliki kedua varian mie tersebut akan segera diredakan oleh kedua minuman yang jadi pahlawan kita kali ini, yakni kopi susu banana dan red velvet. Perpaduan rasa manis dari pisang dengan kopi susu yang segar mampu mengobati langsung jejak kepedasan mie jerit. Begitu pula dengan red velvet. Si kue merah ini memiliki rasa manis yang menyenangkan. Duno Coffee memiliki jam operasional mulai dari pukul 1 siang sampai pukul 10 malam. Bila penasaran ingin segera langsung menuju ke sana, ini dia rutenya. Lokasi Duno Coffee dan juga Minjerit mudah dijangkau loh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun sedikit masuk ke dalam gang sejauh 50 meter dari Jalan PU atau Jalan Pagar Alam. Sementara jarak dari Kota Karang Pusat hanya 6 km. Bila Tribuners berasal dari Kota Karang Pusat, begini rutenya. Dari Kota Karang Pusat, Tribuners bisa berangkat dari Tugu Adipura atau Bundaran Gajah. Keluar Bundaran Gajah menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani, setelah 650 meter belok kanan ke Jalan Kartini. Lanjut, lurus saja lalu melewati Jalan Teuku Umar sejauh 3,3 km. Belok kiri ke Jalan Pagar Alam, kemudian setelah 950 meter belok kanan deh ke Jalan Cendana. Maka akan sampai ke Duno Coffee dan Minjerit setelah 50 meter.
Sementara bila dari arah terminal Kemiling, jaraknya sekira 4,7 km. Rutenya adalah pergi ke arah timur di Jalan Imam Bonjol, lalu setelah 1,7 km belok kiri ke Jalan Pagar Alam. Mengikuti jalan sejauh 3 km, kemudian belok kiri ke Jalan Cendana. Maka akan segera sampai di Duna Cafe dan Minjerit. Terakhir, apabila Tribuners berasal dari Palapa 10, ambil arah timur di Jalan Mayor Soekardi Hamdani, kemudian ke kanan menuju Jalan Palapa 5. Terus lurus saja melewati Jalan Palapa 5B sejauh 400 meter. Kemudian belok kanan ke Jalan Cendana, lanjut belok kiri. Maka akan sampai di Duna Cafe dan Minjerit. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Duna Cafe.